Sepasang muda-mudi tengah asyik menikmati terbenamnya matahari di tepi pantai. Sang lelaki ingin mengungkapkan perasaannya kala itu, tetapi sang wanita malah memberikan sebuah kertas dengan ukiran tinta emas terbungkus plastik. Itu undangan pernikahan sang wanita dengan laki-laki lain. Iya, aku akan menikah dengan laki-laki yang baru kukenal. Entah kenapa aku bisa langsung menerima begitu saja pinangannya saat itu. Apakah cinta datang secepat itu? Ada apa di balik semua ini? Terasa seperti mimpi kalau besok aku akan menjadi istri laki-laki itu. Dari akun Wattpad Dini Palwa 25. Assalamualaikum semuanya. Selamat menyimak di Fakta Sejarah Pelet Sang Suami. Ini dia selengkapnya. Doa yuk, tangi. Iki wes awan loh. Mau bangun jam berapa? Perawan kok tangine awan-awan. Setiap pagi selalu saja suara Simbo membangunkan aku. Simbo adalah panggilan untuk ibu di daerahku. Padahal jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Iya mbok, wong isih jam 5 kok ya wes ribut. Loh, emang kamu udah berangkat kerja? Udah sana cepet sholat dan mandi. Ini hari Senin, pasti akan macet. Nanti malah telat masuk kerja. Bawel sekali simboku itu. Padahal tempat kerjaku tak begitu jauh dari rumah. Setelah selesai sholat dan siap-siap berangkat kerja, aku menyempatkan menyantap makanan yang sudah disiapkan Simbo pagi-pagi buta. Simbo cuma masak tumis kangkung dan tempe goreng, ditambah dengan nasi hangat yang dimasaknya menggunakan dandang, semacam panci besar. Walaupun sederhana, tapi terasa nikmat bagiku jika tangan Simbo yang memasaknya. "Mbok, aku mangkat yo," seruku sambil mencium tangan keriput itu untuk berpamitan. "Ya wes kono, hati-hati kerjane," tutur Simbo memberi restu. Di rumah sederhana itu hanya tinggal aku dan Simboku. Kedua kakak laki-lakiku sudah menikah dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Sebenarnya rumah mereka tidak terlalu jauh dari rumahku. Aku sebagai anak perempuan satu-satunya diminta untuk menemani Simbo. Pagi ini jalanan begitu ramai. Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 20 menit, jika hari Senin bisa sampai 40 menit. Begitulah jalanan Pantura. Selain banyak bus jemputan karyawan, truk-truk besar juga ikut terjebak macet. Belum lagi dengan anak-anak sekolah, menambah riuhnya jalanan pagi itu. Sesampainya di tempat kerja, untung saja aku tidak telat. Setelah absen, aku langsung bersiap-siap untuk bekerja. Aku bekerja di kawasan dekat pelabuhan, yang kalau musim hujan tiba dipastikan banjir. Entahlah, sepertinya tak ada penanggulangan untuk banjir ini. "Mar, istirahat. Mau makan apa?" tanya salah seorang teman kerjaku. "Namaku Maryam, Siti Maryam." "Emboh lah, bingung aku. Ada yang mau keluar nggak? Aku nitip wae." Biasanya aku makan di luar kantor, karena di kantorku tidak disediakan makan maupun kantin. Lagian, saat itu perutku terasa sakit sekali. Dan setelah dilihat tanggal, ini adalah jadwal haidku. Dan benar saja, setelah dicek ke kamar mandi, ada darah yang keluar. Untung aku selalu membawa pembalut untuk berjaga-jaga. Setelah kembali dari kamar mandi, ternyata teman kantorku sudah keluar semua. Hanya tinggal aku sendirian di dalam kantor. Tiba-tiba aku mendengar ada suara wanita menangis di dalam ruang penyimpanan. Tangisannya seperti pilu sekali. Siapa ya? Batinku saat itu. Ada sedikit ketakutan juga, karena sudah tidak ada orang di kantor. Terus siapa yang nangis? Masa hantu siang-siang gini sih, pikirku. Akhirnya aku mencoba mendekati ruang penyimpanan dan membuka pintu. Seketika dibuat kaget olehnya. Ada seorang perempuan, tapi aku tidak jelas melihat wajahnya. Hanya saja rambutnya panjang tak terurus, dan pakaian yang putih terbang ke atas langit-langit ruangan itu, sambil terdengar tawa yang khas seperti kuntilanak. Tawanya begitu melengking, membuatku seketika langsung lari terbirit-birit menuju pos satpam. "Ono opo Mar? Awan-awan melayu-melayu, koyo diburu demit wae," canda Pak Satpam.
Dengan nafas yang tersenggal-senggal, aku bercerita dengan Pak Satpam tentang apa yang kulihat barusan. Ada demit Pak di dalam kantor. Lah, kok kamu bisa lihat ya? Itu biasanya pengen kenalan. Hehehe. Pak Satpam malah sambil tertawa. Ini memang bukan pertama kalinya aku melihat hal mistis seperti itu. Aku lumayan peka dengan mereka, tapi aku tidak bisa melihat jelas wujud mereka. Kepekaan ini akan menjadi lebih jelas ketika aku haid, seperti sekarang ini. Bahkan aku bisa melihat wujud dan suaranya. Kalau sedang tidak haid, aku hanya akan melihat sekelebatan atau hanya bisa merasakan kehadirannya saja. Lagian kok berani-beraninya kamu sendirian di dalam kantor, Mar. Tetapi sebenarnya dia nggak bakalan ganggu kok. Cuma kalau ngelihat dia ya pasti tetap takut. Jelas Pak Satpam yang tak kuhiraukan karena aku sangat ketakutan dan seluruh badanku gemetar. Akhirnya Dian, teman kantorku, datang sambil membawa bungkus plastik hitam. Lah, ngapain kamu di sini, Mar? Tanya Dian kaget. Tidak apa-apa, Yan. Dengan wajah ketakutan aku menjawab. Yo wes, ayo maem di dalam saja. Di sini panas, keluh Dian. Makan di sini saja ya, Yan. Aku jenuh di kantor terus, jawabku berbohong pada Dian. Karena dia orangnya sangat penakut. Jika aku ceritakan kejadian tadi, pasti dia akan pingsan. Malam hari setelah kejadian di kantor itu, tentu saja aku menjadi lebih was-was. Sudah pasti, malam ini aku tidak bisa tidur nyenyak. Walaupun sering merasakan kehadiran mereka, tetapi tetap saja membuatku takut. Aku mendapatkan kekurangan ini dari nenek buyutku, kata simbokku. Beliau dulu orang pintar. Banyak warga berdatangan untuk berobat dengannya. Sebenarnya bisa saja aku pertajam penglihatanku ini dengan sholat malam dan puasa. Itu kata Pak Ustadz yang membimbingku dulu. Tapi untuk apa? Bisa merasakan saja aku udah ketakutan. Untuk menghilangkan rasa takut ini, sambil merebahkan diri di atas kasur, aku mencoba membuka handphone dan berselancar di dunia maya. Aku membuka akun Facebookku yang tak pernah ku log out dari handphoneku. Saat asyik sedang melihat-lihat beranda, ada seseorang yang mengirim inbox padaku. Assalamualaikum Siti. Siapa orang itu? Siapa orang ini? Mungkin hanya orang iseng saja. Dan sepertinya kita tidak berteman di Facebook, batinku. Aku pun tak membalas pesan tersebut. Aku iseng mencoba membuka profil Febri, laki-laki teman SMA aku dulu yang pernah mendekatiku. Dia sebenarnya bekerja di kawasan yang sama denganku, tapi sudah lama kita tidak saling bertemu ataupun bertukar kabar. Sepertinya dia belum memiliki kekasih sampai sekarang. Terlihat dari foto-foto di Facebooknya tidak ada foto perempuan. Statusnya juga lajang. Aku iseng menginbox dia. Assalamualaikum Feb, gimana kabarnya? Lama gak ketemu ya? Sapaku di pesan saat itu. Lama sekali aku menunggu pesan balasannya. Padahal aku lihat dia sedang online. Saat akan kembali melihat beranda, ada satu permintaan pesan masuk. Dan itu ternyata dari laki-laki yang tadi menginboxku. Aku masih ingat dengan namanya, karena namanya terlihat alay bagiku. Berhubung tidak ada kerjaan, dan sambil menunggu balasan Febri, aku mencoba kepo dengan akun laki-laki tadi. Saat aku membuka profilnya ternyata di privat, jadi aku terpaksa menerima dulu permintaan pertemanannya itu. Aku membuka profilnya. Setelah dilihat-lihat fotonya terlihat tidak asing bagiku. Seperti pernah bertemu tapi lupa di mana. Kok nggak balas sih cantik? Kulihat dia mengirim pesan padaku lagi. Aku terpaksa jadi membalasnya. Di saat bersamaan ternyata Febri juga membalas pesanku. Waalaikumsalam Mar. Alhamdulillah aku baik Mar. Kamu gimana? Bagi nomor WA-mu dong. Waalaikumsalam, ini siapa ya? Sementara itu aku membalas pada laki-laki yang itu. 08 sekian-sekian. Itu ya nomorku. Alhamdulillah aku baik. Saat mengirimkan pesan itu pada Febri, kulihat dia sudah tidak online. Ya sudahlah, aku berencana akan makan malam terlebih dahulu. Namun ternyata laki-laki itu membalas inboxku lagi. Ini aku Iwan, Ti. Kita pernah bertemu di Mall Citra saat kamu sedang membeli baju. Kita pernah berkenalan saat itu. Setelah aku ingat-ingat kembali, iya benar, kita pernah bertemu. Lalu aku membalas pesannya dan dia meminta nomor WhatsAppku. Untuk menambah teman tak ada salahnya.
Aku pun memberikan nomorku. Aku beranjak dari tempat tidurku dan hendak makan malam. Kulihat sepertinya Simbo masih di masjid. Seperti biasa, Simbo akan berada di masjid dari maghrib sampai isya nanti. Saat kulihat meja makan, ternyata Simbo sudah menyiapkan makanan. Ada ikan asin, sayur asem kesukaanku. Tidak lupa sambal terasi buatan Simbo yang terbaik menurutku. Saat sedang enak melahap makanan, ada WhatsApp dari nomor baru. Ternyata itu Febri. Dia bertanya apakah besok bisa ketemu sepulang kerja. Tentu saja aku mengiyakan ajakannya itu. Pagi hari seperti biasa setelah sarapan, aku menaiki motor metikku untuk membelah jalanan menuju tempatku mengais rejeki. Yan, nanti pulang kerja aku mau ketemu Febri, kataku pada Dian saat hendak menaruh tas di kursi. Febri teman sekolah kita dulu, tanya Dian memperjelas. Iya dong, emang Febri siapa lagi? Bukannya udah lama ya kita tidak bertemu dia ya Mar? Ngapain dia ngajak ketemuan? Tanya Dian sambil berpikir. Alah, ngapain dipikirin sih Yan? Wong namanya temen nama ya wajar dong pengen ketemu. Toh mungkin dia lagi ada waktu senggang juga. Iya sih, dia masih suka kamu kali Mar. Dian meledekku. Ih apaan sih, itu kan cerita lama, bantahku. Semenjak kejadian siang itu, sekarang aku tidak berani berada di dalam kantor sendirian. Aku memilih ikut keluar ketika Dian atau teman kerja yang lain istirahat mencari makan. Sebenarnya setiap masuk ruangan itu, bulu kuduku juga masih sering merinding. Belum lagi kalau ke toilet wanita di situ, sudah jelas pasti aku selalu merasakan kehadiran mereka. Tetapi, untung saja tidak ada yang pernah menampakkan diri. Akhirnya, jam menunjukkan pukul 5 sore, saatnya bersiap-siap untuk pulang. Mar, kamu jadi mau ketemu Febri? Dia memastikannya lagi. Jadi dong Yan, nanti di kafe dekat rumahku, jawabku santai. Terima aja Mar kalau dia nembak kamu, ledek Dian. Aku hanya tersenyum sambil berlalu pergi, meninggalkan Dian yang masih merapihkan meja kerjanya. Sesampainya di kafe tempat janjian kami bertemu, kulihat sepertinya Febri belum sampai. Jadi aku memesan terlebih dahulu es teh manis untukku yang lumayan haus saat itu. Sambil mengaduk-aduk es teh, aku bermain-main dengan handphoneku. Terdengar suara yang familiar di telingaku. Hei Mar, maaf ya telat. Udah lama nunggu. Ternyata Febri, dia tambah berotot, tinggi dan ganteng saja. Dengan seragam atasan warna putih khas petugas keamanan yang ditutupi dengan jaket bolanya. Aku semakin terkesima saja dibuatnya. Hei Feb, baru aja sampai kok. Maaf ya, aku pesan minum dulu. Tadi haus banget soalnya, di jalanan kena macet. Iya, gak apa-apa lagi Mar, santai aja. Tadi aku sholat maghrib dulu, makanya telat. Kami bercerita tentang masa SMA dulu. Selalu lucu bila diingat, apalagi kami termasuk murid yang sering menjadi langganan terlambat masuk sekolah. Aku dan Febri sering memanjat pagar tembok halaman belakang sekolah untuk memasukinya. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Febri masih menjadi pribadi yang menyenangkan dan selalu memperhatikan aku. Apa dia masih menyukaiku ya? Hari-hari berikutnya, setelah pertemuan itu, aku dan Febri semakin lebih dekat. Bahkan dia sudah berani menjemputku ke rumah untuk mengajak main ataupun sekedar makan di luar. Perilakunya juga sangat sopan, sampai Simbo ikut berkomentar. Duh, koyoke cahku wong apik. Dia orang baik. Orangnya juga punya tata krama ke orang tua. Sudah sama dia aja, Nduk. Lah, Simbo ini apa-apaan sih? Orang cuma teman saja, sanggahku. Sekitar 1 bulan setelah Iwan menginboxku, tiba-tiba dia mengirim pesan melalui nomor WhatsApp yang aku sendiri hampir lupa karena memberikan nomor kepadanya. Dia menanyakan alamat rumahku. Katanya dia ingin main rumahku. Aku pun memberikan alamat rumah padanya. Malam minggu ini, aku sendirian di ruang tamu rumahku. Simbo sedang berada di rumah kakakku nomor 1. Sedang ada acara arisan di rumahnya. Aku sebenarnya diminta datang ke sana, tapi badanku seperti sedang tidak enak. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumahku. Motor siapa ya? Febri kan lagi dinas malam, pikirku. Tok 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 tok. Assalamualaikum.
Terdengar suara ketokan pintu dan salam dari luar rumah. "Iya, waalaikumsalam." Sambil kubuka pintu ruang tamu. Ternyata itu Iwan. Kok dia gak ngabarin dulu ya kalau mau main kesini? Aku pun mempersilahkan dia masuk dan membuatkan teh hangat untuknya. Dia membawakanku martabak manis dengan isian coklat keju kesukaanku. Sambil mengobrol dan bertanya satu sama lain, aku menikmati sepotong martabak pemberian Iwan yang masih hangat itu. Badan yang tadinya seperti lesu dan letih, tiba-tiba saat melihat wajah Iwan, aku langsung bersemangat. Dan setelah ngobrol, aku baru tahu kalau dia sebenarnya sering memperhatikanku ketika melewati jalanan dekat pom bensin. Hampir selalu dia menungguku ketika aku akan berangkat kerja. "Kenapa gak pernah nyapa?" tanyaku. Aku malu, takut kamu tak mengenalku." Iya emang sih, walaupun dia menyapa, mungkin aku juga hanya akan menganggapnya orang aneh. Pertemuan kami waktu di mall itu memang singkat, ditambah dengan ramahnya pengunjung di toko itu. Jadi aku tidak terlalu hafal dengan wajahnya. Dia orangnya ternyata pemalu, manja juga sepertinya. Terlihat dari apa yang dia ceritakan, selalu orang tuanya yang menangani. Bahkan uang bensin pun ibunya yang selalu memberinya. Aku tahu karena dia keceplosan bercerita. Pekerjaannya hanya serabutan. Dia seperti itu mungkin karena dia anak tunggal yang terbiasa dimanja. Tapi entahlah, yang jelas aku tak terlalu suka dengan sifatnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Simbok pulang dari tempat kakakku. Setibanya di rumah, Simbok aku perkenalkan dengan Iwan. Ini udah mau jam 10 kok Iwan belum ada tanda-tanda mau pulang ya? Tak enak hati aku, ada laki-laki yang bermain sampai larut malam begini. Apa kata tetangga nanti? Mau aku usir juga gak enak. Masa tamu disuruh pulang? Iwan mungkin melihat gelagatku. Dia langsung pamit pulang. Akhirnya dia pulang juga. Saat hendak memasuki kamar, kulihat di kamar Simbok. Simbok juga ternyata belum tidur. "Bok, itu tadi dibawain martabak sama Iwan. Aku taruh di meja makan ya." Tapi Simbok malah langsung bilang, "Bagusan yang kemarin orangnya. Yang tadi Simbok kurang suka." Ya jelas Simbok kurang suka. Dari gayanya saja sudah seperti anak pang, dengan rambut yang dicat merah dan memakai anting. Penampilan dan kesan pertama itu penting kan? Apalagi seorang laki-laki yang sedang berkunjung ke rumah wanita. Mata ini sebenarnya sudah lelah. Saat ingin memejamkan mata, kenapa aku terbayang wajah Iwan? Apalagi manis wajahnya saat tersenyum, seperti orang yang sedang jatuh cinta. Aku senyum-senyum sendiri jika ingat akan dirinya. Tanpa sadar tangan ini mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor Iwan. "Terima kasih ya malam ini sudah main ke rumahku." Ditambah dengan emoticon love. Aku menunggu balasannya sampai tertidur. Hingga pagi hari, kulihat ada balasan WhatsApp dari Iwan dan juga ada WhatsApp dari Febri. Terlebih dahulu aku buka WA dari Febri. "Nanti malam aku ajak jalan mau ya? Mumpung aku lepas dinas nih." Aku tentu saja mau dong ketika Febri mengajakku. Walaupun kami sudah dekat dan sering pergi bersama, tapi hubungan kami hanya sebatas teman. Aku sebenarnya berharap dia menembakku. Jangan seperti waktu SMA dulu. Dia hanya mendekatiku saja tanpa berani mengatakannya langsung. Sebenarnya aku kecewa waktu SMA itu. Makanya aku memilih menjauhinya. Kalau sekarang aku yakin dia pasti akan menembakku. Aku meyakinkan diriku sendiri. Saat aku membuka pesan dari Iwan, aku kaget. Kenapa balasan dia mesra sekali? Saat aku melihat chat terakhir dariku, aku sendiri tambah dibuat kaget. Apa-apaan ini? Kenapa aku mengirim pesan dengan emoticon seperti ini? Aku pun tak membalas pesan Iwan. Sepulang kerja aku sudah bersiap-siap dandan karena Febri sebentar lagi menjemputku. Terdengar suara motor di depan rumahku. Itu pasti Febri, pikirku yakin. Aku pun bergegas membuka pintu rumahku. Aku bengong sesaat setelah yang kulihat di depan pintu adalah Iwan. "Wan, ngapain kesini? Kok gak bilang dulu kalau mau main?" "Iya, habisnya kamu gak balas-balas WhatsAppku." Jelas Iwan. "Maaf, aku tadi sibuk banget." "Aku masuk ya. Ini aku bawain martabak kesukaan kamu. Aku lihat kamu kemarin lah banget makan martabak ini. Makanya aku beliin lagi." "Simbok mana? Ini aku beliin 2, biar buat Simbok juga." Iya Wan. Tapi maaf, sebenarnya aku ada janji malam ini mau keluar." "Aku tahu kok, tapi orangnya kan belum datang.
Udah sini makan dulu ini martabaknya, mumpung masih panas, pinta Iwan. Aku pun terpaksa duduk dan membuka plastik berisi martabak itu. Baunya harum sekali, tidak seperti martabak biasanya yang aku sering beli. Aku melahap sepotong, 2 potong martabak, sampai mulutku belepotan. Iwan hanya melihatku saja dengan wajah tersenyum penuh arti. Tak berapa lama, Febri sudah sampai di rumahku. Dia juga kaget ada seorang laki-laki yang bermain di rumahku. Saat dia hendak mengajakku pergi, aku melihat Iwan seperti marah. Aku juga sebenarnya merasa Febri hanya mengganggu aku dan Iwan. Aku lupakan janji untuk pergi bersama Febri. Ayo Mar, jadi nggak nih keburu malam nanti, pinta Febri. Emang kita mau kemana ya? Kayaknya aku nggak ada janji sama kamu deh. Aku mau di rumah aja. Lagian ini Iwan juga lagi main di sini. Febri merasakan keanehan padaku. Dia hanya memandangiku kemudian pamit pergi. Maaf ya Wan, itu tadi temanku. Setelah kunjungan terakhir Iwan malam itu, aku merasa selalu ingin bertemu Iwan. Selalu terbayang wajah Iwan. Hingga aku memberanikan diri mengajak Iwan untuk main ke rumah lagi. Wan, besok main ke rumah lagi ya? Iya Ti, tapi besok aku gak datang sendirian. Aku mau datang sama orang tuaku. Maksudnya gimana? Tanyaku memastikan. Besok aku mau melamar kamu. Kamu mau kan Ti? Sungguh senang hati ini saat dia mengutarakan niatnya. Tentu saja aku mengiyakan ajakannya itu. Aku pun langsung memberitahukan Simbo kabar bahagia ini. Mbok, sesok bengi, besok malam Iwan mau kesini sama orang tuanya. Dia mau melamar aku, Mbok. Tentu saja Simbo kaget. Aku bisa melihat dari ekspresi muka beliau saat itu. Sebenarnya Dok, bukannya Febri yang sedang dekat sama kamu. Kamu juga suka sama Febri. Lah kok tiba-tiba malah pindah ke Iwan? Ibu sebenarnya kurang suka sama dia. Tapi saiki aku senenge Mbak Iwan, Mbok. Sama Iwan aku sukanya, Mbok. Ibu mau merestuinya kan? Tanyaku menggebu-gebu. Ya wes lah. Ya sudah, kalau itu sudah jadi pilihan hatimu. Ibu cuma bisa berdoa semoga kamu hidup bahagia dan sejahtera sama Iwan. Matur nuwun nggih, Mbok. Aku mencium tangannya dan kemudian memeluk tubuh yang sudah rentak itu. Betapa bahagianya aku malam itu. Tentu saja aku belum memberikan kabar itu pada siapapun, termasuk Febri. Pagi hari saat berada di kantor, sambil tersenyum-senyum, aku memberi kabar bahagia ini pada temanku Dian. Yan, nanti malam aku mau dilamar. Cie, akhirnya ya Mar, Febri ngelamar awakmu. Dibilangin kan, dia itu mau deketin kamu lagi, malah ternyata langsung melamar. Uduh Febri Yan, tapi Iwan, jelasku pada Dian. Dengan wajah kaget dan bingungnya Dian bertanya, siapa itu Iwan? Kayaknya kamu gak pernah cerita. Oh iya, aku lupa cerita sama kamu ya Yan. Iwan itu kenalanku baru-baru ini. Orangnya baik. Dia juga udah pernah main ke rumahku. Dia yang masih terbengong-bengong itu membuatku tertawa. Lucu juga melihat mukanya itu saat kaget. Mungkin setelah lamaran aku akan mengenalkan Dian kepada Iwan. Aku sepertinya sudah gak sabar menunggu malam nanti. Selain acara lamaran itu yang ditunggu-tunggu, tentu saja aku juga ingin melihat wajah Iwan. Kenapa aku kangen sekali padanya ya? Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Acara yang sederhana pun dilakukan dengan khidmat. Jamuannya pun ala kadarnya. Hanya snack jajanan pasar dan soto untuk makan malamnya. Simbo memilih menu yang simpel karena emang acara ini seperti mendadak. Yang diundang pun hanya saudara dekat dan tetua desa. Setelah selesai acara lamaran itu, para kakakku kembali meyakinkanku. Apakah aku sudah mantap dengan pilihanku saat ini? Aku melihat ada keraguan di mata Simbo dan kakak-kakakku. Mereka seperti melihat hal aneh yang ada pada diriku yang tidak seperti biasanya. Tanggal pernikahan langsung ditentukan saat lamaran itu. Seminggu lagi, aku akan menikah dengan Iwan. Terlalu cepat mungkin, tapi Iwan yang meminta pernikahan ini dilakukan sesegera mungkin. Dia berpikir hal baik harus cepat-cepat dilaksanakan. Keluargaku pun hanya bisa mengiyakan karena seluruh biaya pernikahan akan ditanggung oleh Iwan. Di sisi lain,
Saat ini aku sedang berada di tepi pantai menunggu seseorang. Rasa deg-degan dan bahagia jadi satu. Aku sedang menunggu Febri. Pagi tadi aku memang sengaja mengirim WhatsApp ke Febri untuk minta bertemu di pantai dekat kawasan sepulang kerja. Febri pun menyetujuinya. Tapi matahari sudah hampir tenggelam, dia tak kunjung datang. Saat hendak melangkahkan kaki menuju parkiran, terdengar seseorang memanggil namaku. Mar, hey Feb, lama banget sih, hampir aja tadi aku tinggal. Iya maaf, tadi ada urusan sebentar. Ada apa nih, tumben ngajakin ketemu? Terakhir ketemu aja kamu seperti gak kenal aku. Tapi untung kamu ngajak ketemu. Sebenarnya waktu itu ada yang mau aku sampaikan ke kamu, Mar. Iya maaf soal itu ya. Apa yang mau disampaikan? Oh ya, aku ngajak ketemu sebenarnya mau ngasih ini. Sambil kubuka tas untuk mengambil undangan pernikahan dan kuberikan padanya. Aku melihat Febri dengan muka melongo. Ini apa, Mar? Kamu mau nikah? Sama laki-laki yang waktu itu ketemu aku di rumahmu? Iya Feb, datang ya, aku tunggu loh. Aku gak janji datang, Mar, maaf ya. Febri berlalu pergi begitu saja. Aku memanggilnya, tapi dia sama sekali tidak menoleh. Kenapa dia bersikap seperti itu ya, pikirku. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Tak banyak orang yang aku undang. Hanya saudara dan beberapa tetangga sekitar saja. Teman kantor pun hanya Dian yang kuundang. Pernikahanku yang sederhana, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan hikmah. Iwan pun dengan lantang membaca ijab qabul pada satu tarikan nafas. Kini kita sudah sah menjadi suami istri. Malam harinya yang aku pikir menjadi malam pertama yang indah, ternyata tidak terjadi. Suamiku sampai tengah malam belum terlihat batang hidungnya menuju kamar pengantin. Aku mencoba keluar untuk mencari tahu di mana dia berada, tapi tidak ketemu. Aku pun akhirnya mengirim WhatsApp kepadanya dan menanyakan keberadaannya. 1 jam, 2 jam, tak kunjung ada balasan darinya. Aku mencoba menelpon pun tak diangkat olehnya. Akhirnya aku yang kelelahan memilih untuk tidur. Terdengar suara ayam tetangga berkokok. Jam masih menunjukkan pukul 4 pagi. Kulihat sebelah tempat tidurku. Sepertinya suamiku tak pulang. Atau dia tidur di luar ya? Apa begini malam pertama pengantin yang diidam-idamkan itu? Bukankah harusnya saling bermesraan, bercumbu rayu? Sudahlah, gumamku dalam hati. Loh, Nduk, kok wes tangi? Teriak ibuku dari dapur. Udah sana istirahat saja. Nggak usah bantu ibu. Temenin suamimu saja ya, pinta Simbok. Sambil merengut ku bilang, nemenin siapa, Bu? Orang yang mau ditemenin juga ndak masuk ke kamar. Walah, apa rak balik bojomu? Apa kamu gak nanyain? Kok baru nikah sudah begitu? Aku cuma menggelengkan kepala. Di telepon dan di WhatsApp aja gak ada yang dibalas ataupun diangkat. Setelah selesai membantu Simbok memasak sop ceker, tempe goreng, dan sambal, aku bergegas mandi. Sepertinya aku tahu di mana suamiku. Untung hari ini aku masih cuti kerja. Tok tok tok. Ku ketuk pintu rumah berwarna coklat itu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maryam, sini masuk. Nyariin Iwan ya? Itu anaknya masih tidur, jawab seorang wanita tua dengan badan yang dipenuhi emas, seperti toko emas berjalan. Itu adalah ibu mertuaku. Aku tahu ini sepertinya kurang etis jika aku kesini sendiri mencari suamiku yang baru saja menikahiku. Tapi apa boleh buat, dia tidak bisa dihubungi. Sebenarnya di sini ada adat ngunduh mantu, tapi aku memang tidak mau melakukannya. Menurutku sayang duitnya, bisa buat keperluan yang lain. Ini kali kedua aku ke rumah suamiku. Yang pertama saat dikenalkan kepada ibu dan bapaknya. Yang kedua, ini aku sudah menjadi istrinya. Tanpa basa-basi, aku langsung menuju kamar Iwan. Saat ku buka kamarnya, bau alkohol menyeruak masuk ke dalam hidungku. Wan, ayo bangun. Aku bangunkan sambil ku goyang-goyangkan badannya. Tiba-tiba dia langsung menarikku sampai aku terjatuh tepat di atas badannya. Pagi itu mungkin jadi pagi pertama pengantin, bukan malam pertama. Setelah selesai pergumulan pagi itu, aku tanya dia,
Kamu kenapa semalam gak pulang ke rumahku? Gak bisa di WhatsApp dan ditelepon lagi. Oh itu teman-temanku ngajak main sampai kemalaman. Aku ndak enak kalau pulang ke rumahmu. HP aku lupa di mode diam, jawab Iwan sekenanya. Kita tinggal di rumahku aja ya, pinta Iwan tiba-tiba. Loh gak bisa dong, kan kamu tahu aku anak terakhir perempuan. Simbokku janda, aku harus nemenin Simbok, jawabku ngotot. Iwan pun gak kalah ngotot dengan alasan dia anak tunggal dan dia belum pernah pergi jauh dari orang tuanya. Akhirnya aku mengiyakan permintaan Iwan. Entah kenapa aku langsung bisa dengan mudah menyetujuinya. Sore harinya, Iwan dan aku pergi ke rumahku untuk berpamitan dan mengambil semua keperluanku. Simbok terlihat sedih. Tapi Simbok juga tidak bisa melarang, karena aku sudah menikah dan jadi istri wajib mengikuti suami. Itu yang selalu Simbok ajarkan. Sebelum pergi, Simbok memberi wejangan-wejangan. Dari bicaranya Simbok, aku tahu Simbok khawatir. Apalagi suamiku begitu di hari pertama pernikahan saja sudah tak pulang. Tapi Simbok tak sampai hati mengatakan hal-hal jelek tentang suamiku. Dia hanya berdoa semoga kehidupan pernikahanku baik-baik saja. Walaupun rumahku dan rumah suamiku masih satu kota, aku sebenarnya tak tega meninggalkan Simbok. Tapi aku harus mengabdi pada suami. Toh kalau kangen kan bisa berkunjung. Pikirku menenangkan hati. Banyak sekali makanan yang dititipkan untuk mertuaku. Aku tak tahu sejak kapan Simbok menyiapkan ini semua. Padahal aku memberi kabar kepada Simbok sudah siang. Simbok, aku sayang Simbok. Selamat datang di Pondok Indah Mertua. Itu yang selalu sering aku dengar dari teman-temanku yang sudah menikah. Seperti ucapan selamat datang biasa, dengan harapan banyak kebahagiaan dan kesenangan di dalamnya. Seperti namanya, Pondok Indah. Tapi, apakah akan seperti itu? Malam hari pukul 21, aku baru sampai di rumah mertuaku. Saat masuk, aku menyapa dulu bapak dan ibu mertua yang sedang menonton televisi sambil memberikan makanan dari Simbok. Pak, Bu, ini ada titipan makanan dari Simbok buat bapak sama ibu. Oh iya Mar, taruh di atas meja makan saja. Makasih ya, pakai repot-repot segala, jawab ibu sambil mengganti channel televisi. Ibu mertua seperti penggemar sinetron. Gak repot kok Bu, malah Simbok senang bikinnya kok. Oh ya, aku masuk kamar dulu ya Bu, mau beres-beres dulu. Sambil menuju kamar, kulihat ibu dan bapak tidak merespon. Di rumah ini aku masih merasa asing. Rumah dengan bangunan modern, dengan 3 kamar yang lumayan luas. Kamarku dekat dengan meja makan yang menyatu dengan dapur. Sedangkan mertuaku ada di kamar depan, dekat dengan ruang tamu. Di belakang dapur ada ruangan yang selalu tertutup rapat dan terkunci. Suamiku pun sudah wanti-wanti untuk tidak masuk ke ruangan itu. Saat pertama kali masuk rumah ini, hawa panas begitu terasa. Setelah selesai beres-beres di kamar, aku keluar untuk mengambil air minum. Terasa kering sekali tenggorokanku. Kulihat ruangan tengah sudah gelap. Sepertinya bapak dan ibu sudah tidur. Saat mengambil gelas, tak sengaja aku memperhatikan ruangan tertutup itu. Dan betapa kagetnya di depan pintu itu berdiri bayangan yang menyerupai pocong. Gelas yang tadi kupegang tanpa sengaja kujatuhkan hingga pecah. Tak peduli dan tak berpikir panjang, aku langsung berlari menuju kamar. Walaupun bukan kali pertama melihat hal seperti itu, aku tetap merasa takut. Nafasku sampai tak beraturan dan jantung pun berdegup kencang. Kamu kenapa Mar? Tanya suamiku yang sepertinya terbangun mendengar gelas pecah tadi. Aku gak apa-apa kok, jawabku terbata-bata. Kalau ku ceritakan, mungkin suamiku tak akan percaya dengan apa yang kulihat. Ya sudah, ayo tidur. Besok kamu sudah kerja kan? Perintah suamiku. Aku pun hanya mengangguk dan berbaring di sebelahnya. Keringat masih membasahi dahiku. Aku teringat bayangan sosok pocong itu. Apa mungkin itu penunggu rumah ini? Aku masih percaya setiap bangunan pasti ada penunggunya, karena sejatinya kita hidup berdampingan dengan mereka. Pagi-pagi buta, aku dengar teriakan ibu memanggil namaku. Mar, bangun kamu!
dengan teriakan seperti kesetanan. Aku yang masih mengantuk karena semalam tidak bisa tidur, segera beranjak dan menemui ibu mertua. Aku sudah menduga pasti ini masalah gelas pecah yang semalam tidak sengaja kujatuhkan. Iya bu, ada apa ya? Ini apa? Kenapa gelas bisa pecah begini? Berani-beraninya ya kamu, baru semalam tidur di sini sudah memecahkan perabotan rumah ini, teriak ibu mertua. Iya maaf bu, tadi malam saya nggak sengaja menjatuhkan gelas karena kaget melihat tikus besar, jawabku sekenanya. Ibu nggak mau tahu ya, ini diberesin dan diganti gelas yang kamu pecahkan. Dan satu hal lagi, karena kamu tidur di sini, kamu harus bersih-bersih dan masak untuk satu rumah, perintah ibu mertua. Aku hanya bisa mengangguk. Bukan hal besar jika aku hanya harus beberes dan masak. Aku sudah terbiasa dengan itu. Tapi kenapa hanya satu gelas pecah saja aku sudah disuruh menggantinya? Pelit sekali mertuaku ini. Setelah aku bereskan pecahan gelasnya, aku hendak memasak. Tapi aku ingat jika Simbo membawakan banyak makanan kemarin. Gak mungkin juga kan kalau sudah habis. Kubuka kulkas untuk melihat apa yang bisa dihangatkan untuk sarapan. Tetapi di kulkas tidak ada makanan pemberian Simbo. Di meja makan pun tidak ada. Oh, mungkin sudah dimakan ibu dan bapak. Tapi masa semua? Kan Simbo bawa banyak makanan. Dibagikan tetangga kah? Tapi ini masih pagi-pagi buta. Semalam pun aku tak melihat ibu atau bapak keluar rumah. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya pada ibu mertua yang sedang asyik bermain handphone di ruang tengah. Maaf bu, hari ini mau masak apa? Tanyaku halus. Masak telur ceplok aja buat sarapan. Tapi buat kamu pakai telur yang di dalam plastik ya, seru ibu mertua. Iya bu, jawabku berlalu. Saat membuka kulkas, aku lihat telur yang dimaksud ibu mertua untukku. Astagfirullah ya Allah, satu kantong plastik yang mungkin ada 1 kilo. Isinya retak semua, bahkan ada yang sudah berbau. Padahal mertuaku bisa dibilang orang berada. Tapi masa membeli telur retak dan busuk seperti ini? Aku hanya bisa mengelus dada mendapatkan perlakuan seperti itu. Setelah selesai masak, aku bergegas mandi dan hendak sholat subuh. Kubangunkan suamiku yang masih tertidur pulas. Mas bangun, ayo sholat subuh dulu, pintaku. Apaan sih kamu? Pagi-pagi sudah berisik. Kalau mau sholat aja sendiri, jangan bangunin aku. Aku tuh masih ngantuk tahu, bentak suamiku yang kemudian melanjutkan tidur. Pukul 6 pagi, aku sudah bersiap hendak berangkat kerja. Tak lupa aku berpamitan dulu dengan ibu mertua. Kalau bapak mertua sudah tak kelihatan, mungkin sudah berangkat ke toko. Saat hendak berpamitan dengan suamiku, aku jadi sungkan untuk membangunkannya. Sudahlah, nanti saja aku telepon atau WhatsApp saja, daripada dia marah-marah lagi. Toh dia belum bekerja yang mengharuskan bangun pagi. Sarapan pun sudah kusiapkan. Ku starter motor sambil menunggu memanaskan motor. Aku membuka gerbang dulu sambil melihat-lihat rumah tetangga yang berdempetan khas perumahan. Sangat asyik melihat-lihat, mataku langsung tertuju ke tempat sampah yang sudah menggunung di depan rumah. Tukang sampah di sini ngambil sampah seminggu sekali mungkin. Kok sampah sampai menggunung begitu? Pikirku. Tapi setelah aku lihat-lihat, aku seperti kenal dengan tempat makan dan plastik-plastik itu. Iseng ku dekati dan ku buka, dan ternyata itu semua makanan dari Simbo. Makanan yang dimasak Simbo dengan segenap hati, dibuang semuanya. Sungguh tega sekali mertuaku. Apa salahku dan Simbo sampai mereka tega membuang makanan pemberian orang tuaku? Kalaupun tidak suka kan bisa dikasih tetangga. Kenapa harus dibuang? Tanpa terasa, air mataku menetes. Sambil menangis aku langsung tancap gas tanpa memperdulikan gerbang yang belum ditutup. Sesampainya di tempat kerja, mataku masih terlihat sembab. Dian yang pagi itu sudah datang malah meledekku. Cie, pengantin baru, pagi-pagi udah nangis saja. Baru berpisah beberapa jam aja, udah kangen suaminya, ledek Dian. Aku hanya tertunduk lesu, tak menggubris ledekan Dian. Sepertinya Dian sadar ada sesuatu terjadi denganku. Kamu kenapa, Mar? Ada masalah apa? Tanya Dian. Gak apa-apa kok, Yan.
Masih penyesuaian aja tinggal bareng mertua, jawabku sekenanya. Loh, jadi kamu sekarang tinggal di rumah suamimu? Terus simbokmu sendirian? Cecar Dian. Iya Yan, simbok sendirian. Tapi gak apa-apa kok, kan kakak-kakakku rumahnya dekat. Bisa menengok dan menemani simbok bergantian, jelasku pada Dian. Terus kenapa kamu nangis? Gak biasanya loh kamu cengeng begini. Akhirnya aku menceritakan kejadian tadi pagi kepada Dian, dan respon Dian sesuai dengan dugaanku. Jahat sekali mertuamu, Mar. Suamimu sudah tahu? Tanya Dian memastikan. Belum Yan, aku belum cerita apa-apa dengan suamiku. Aku tak enak hati juga jika harus mengadu perihal orang tuanya itu, jawabku lesu. Kamu harus cerita, Mar. Setidaknya biar suamimu bisa menjadi penengah, atau paling tidak dia tahu apa yang kamu rasakan di rumah itu, tegas Dian. Aku hanya tertunduk, memikirkan bagaimana kedepannya jika aku harus terus tinggal di rumah itu. Sepertinya aku harus siap mental jika pulang ke rumahku atau bercerita pada keluargaku, yang ada malah makin memperkeruh keadaan. Juga akan menambah beban pikiran simbok. Kasihan simbok, sudah sepuh. Sudah seharusnya beliau tinggal memetik kebahagiaan di hari tuanya. Saat sedang termenung memikirkan itu semua, tiba-tiba handphoneku berdering. Ternyata suamiku menelpon. Halo, assalamualaikum Mas. Kamu kemana, Mar? Kenapa kamu gak bangunin aku? Apa ya seorang istri pergi tanpa berpamitan dengan suaminya? Teriak suamiku di ujung telepon sana, seperti sedang marah besar. Aku kan kerja, Mas. Tadi aku mau bangunin kamu, tapi sepertinya tidurmu nyenyak sekali, jelasku. Aku gak mau tahu ya. Kamu pulang sekarang juga, bentak suamiku. Aku begitu kaget. Dia marah seperti itu hanya karena aku tidak berpamitan langsung. Saat aku menjelaskan jika tidak bisa pulang sekarang, dia malah semakin menjadi-jadi. Bahkan mengancam akan datang ke tempat kerjaku dan menjemput paksa. Aku memang belum lama mengenal Iwan, tapi selama kami sering bertemu, aku belum pernah melihatnya marah. Bahkan dia sangat baik dan perhatian. Kenapa sekarang dengan hal sepele begini, dia begitu murka? Atau memang aku yang sudah keterlaluan? Mungkin aku yang belum paham kodratnya menjadi seorang istri. Akhirnya aku bersiap pulang setelah mengajukan izin kepada atasanku. Untung saja atasanku mengizinkannya, karena aku termasuk karyawan yang rajin dan jarang mengajukan cuti. Sesampainya di rumah, suamiku sudah menunggu di depan pintu rumah dengan wajah yang merah. Sini kamu, teriak suamiku sambil menarik paksa tanganku yang baru saja selesai memarkirkan motor. Iya Mas, pelan-pelan tanganku sakit. Aku merengek sambil menahan sakit. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipiku. Begitu perih rasanya, tapi lebih perih lagi hati ini mendapatkan perlakuan yang belum pernah kualami, apalagi suamiku sendiri yang melakukannya. Kurang ajar kamu jadi istri, teriak suamiku. Maaf Mas, iya aku salah. Lain kali aku bakalan bangunin Mas dulu, jawabku sambil menangis terseduh-seduh. Ya udah sana, siapin makananku, aku sudah lapar, bentak suamiku. Masih dengan air mata yang mengalir deras di pipiku, aku pergi menuju dapur. Aku semakin bimbang. Bagaimana jika aku menceritakan masalah perilaku orang tuanya tadi pagi? Apa respon suamiku nanti? Apa iya dia akan membelaku? Masalah seperti ini saja dia sudah kasar denganku. Saat sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Aku sudah merasakan pasti ada sesuatu. Dan benar saja, di dekat pintu dapur, sosok semalam yang kulihat menampakkan dirinya. Sekarang yang kulihat bukan hanya sekedar bayangan. Sudah terlihat kain kafan yang lusuh dan penuh dengan tanah. Tapi aku belum bisa melihat wajahnya. Gawat ini. Jika suasana hatiku kacau, pasti akan lebih sensitif dengan hal-hal seperti ini. Aku mencoba berani. Jika aku takut, pasti sosok itu akan tambah mendekatiku. Sambil komat-kamit mulutku membaca doa yang kubisa. Aku berjalan mendekati pintu dapur dan untung sosok itu menghilang. Saat hendak kembali ke meja makan, tiba-tiba aku mencium bau bunga melati yang sangat tajam dari arah ruangan tertutup itu. Padahal mertuaku sama sekali tidak punya tanaman. Kalau dari tetangga,
Tidak mungkin. Semua bangunan sudah tertutup rapat. Pelan-pelan kakiku melangkah, mengikuti bau bunga itu. Namun saat sampai di depan pintu ruangan itu, tiba-tiba suamiku memanggil. "Lama sekali kamu. Cuma ambil makanan saja," bentak suamiku. Besok saja aku melihat-lihat ruangan itu. Sepertinya ada yang tidak beres. Perasaanku mengatakan di ruangan itu ada apa-apanya, pikirku. Aku pun segera menemui suamiku daripada dia nanti tambah marah lagi. Tidak lupa aku membawakan makanan dan minumannya. "Ini mas makanannya." "Oh ya mas, ibu sama bapak di toko biasanya sampai jam berapa?" tanyaku basa-basi. "Sampai nanti malam." "Emang kenapa?" jawab suamiku. "Oh nggak apa-apa, cuma nanti kalau menyiapkan makan malam kan jadi sudah tahu," jawabku asal. Aku pun bertanya lagi perihal tadi pagi. Kenapa makanan dari Simbo dibuang? "Mas, emang ibu sama bapak gak suka makanan apa saja? Atau ibu sama bapak emang gak suka makanan dari orang lain ya?" tanyaku selidik. "Ah enggak kok, bapak ibu suka semua makanan. Itu kalau ada makanan dari tetangga juga dimakan," jawab suamiku sambil menyuap nasi 1 sendok penuh ke dalam mulutnya. Dek, aku begitu kaget dengan jawaban suamiku. Terus, kalau suka semua, kenapa pemberian Simbo dibuang? Apakah suamiku tahu kejadian ini? "Mas, tahu nggak kalau makanan dari Simbo dibuang ibu?" tanyaku sedih. "Mar, aku kasih tahu ya. Mulai sekarang kamu gak usah lagi menerima apa-apa dari keluargamu, ngerti?" teriak suamiku. Berarti dia tahu semuanya. "Memangnya kenapa? Apa yang salah dengan keluargaku?" cecarku. "Kamu itu sudah jadi istriku. Kamu itu milikku, Mar. Kamu hanya harus nurut dengan aku, suamimu. Kalau aku bilang gak boleh, ya berarti gak boleh. Gak ada pertanyaan ataupun tapi-tapi, ngerti?" bentak suamiku sambil berdiri meninggalkanku. Egois sekali dia. Dalam hati ini sebenarnya sudah ingin sekali memakinya dan menjawab semua kata-katanya. Tapi entah kenapa, mulut ini selalu terkunci jika sudah berhadapan dengan dia. Akal pikiranku seperti tidak berfungsi jika sudah bersamanya. Aku masih termenung, duduk di teras sendirian, memikirkan nasibku. Kenapa bisa jadi begini? Kenapa aku mendapat suami dan mertua seperti ini? Tak terasa azan duhur berkumandang. Segera aku bergegas mengambil wudhu agar sedikit tenang hati dan pikiranku. Saat hendak melakukan takbir, tiba-tiba suamiku berteriak, "Mar, kamu bisa gak sih sholatnya jangan di kamar? Bikin panas saja." "Astagfirullah mas, iya ya maaf." Akhirnya aku sholat di ruang tengah. Tak habis pikir olehku, bisa-bisanya orang sholat kok bikin panas. Yang ada rumah ini emang panas. Gimana gak panas? Penghuninya gak ada yang beribadah. Bahkan aku pun tak melihat ada Al-Quran di rumah ini. Belum lagi ada ruangan aneh itu yang selalu tercium bau bunga. Malam hari bapak dan ibu mertua pulang, tapi anehnya mereka langsung menuju belakang. Aku yang penasaran pura-pura menuju dapur untuk melihat apa yang mereka lakukan. Dan baru kali ini, aku melihat pintu ruangan itu dibuka. Saat dibuka, bukan hanya bau bunga, bau dupa pun sangat menyengat. Sepertinya itu bukan hanya sekedar gudang yang seperti yang diceritakan suamiku. Aku pelan-pelan mengintip dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Betapa kagetnya. Di dalam ruangan itu penuh dengan sesaji dan ada sebuah patung seperti hewan kadal. Kulihat bapak dan ibu mertuaku sedang komat kamit, entah itu membaca doa atau mantra. Aku yang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu segera keluar rumah untuk mencerna apa yang terjadi di rumah ini. Aku bisa melihat dan merasakan kehadiran mereka. Tapi kalau untuk seperti yang dilakukan mertuaku, baru pertama kali aku melihat langsung. Kaget, bingung, dan takut pastinya. Kamu istrinya Iwan ya?" Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu memanggilku dari seberang rumah. "Oh iya bu, benar. Salam kenal ya bu." "Maaf, belum sempat berkenalan," jawabku sopan. "Iya gak apa-apa. Aku paham kok mbak. Pasti suami dan mertuamu melarang kan? Ya sudah sana masuk. Kalau terjadi apa-apa, jangan sungkan-sungkan minta tolong mbak," kata ibu yang belum ku tahu namanya itu.
sambil menutup pagarnya kembali. Aku hanya mengerutkan dahi. Apa maksud dari perkataan ibu itu ya? Niat hati keluar rumah untuk menjernihkan pikiran. Yang ada malah nambah pikiran saja. Sudahlah. Mungkin ibu itu gak suka aja sama keluarga suamiku. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Dan betapa terkejutnya aku melihat suamiku sudah ada di depan pintu. Ngobrol sama siapa kamu? Tanya suamiku penuh selidik. Oh, itu sama tetangga depan. Kan selama di sini aku belum pernah bertegur sapa dengan tetangga, Mas. Jawabku apa adanya. Jangan lagi-lagi kamu ngobrol dengan mereka-mereka ya. Aku gak suka. Dan pasti bapak dan ibu juga melarang. Perintah suamiku. Aku hanya mengiyakan. Tak berani membantah ataupun menjawabnya. Loh, mau kemana, Mas? Tanyaku pada suamiku yang tiba-tiba menyalakan motor hendak pergi. Bukan urusan kamu. Jawabnya langsung tancap gas. Aku hanya bisa mendengus kesal. Kalau aku saja yang pergi harus pamit lah. Harus ini harus itu sedangkan dia seenaknya sendiri saja. Setelah selesai membereskan makanan untuk bapak dan ibu mertua, aku masuk kamar hendak beristirahat. Kulihat bapak dan ibu mertua juga sudah masuk ke kamarnya. Sudah pukul menunjukkan 00. Suamiku belum juga pulang. Aku yang mengantuk tak terasa tertidur hingga terbangun kaget karena mendapat pelukan dan mencium bau alkohol yang menyengat. Tanpa basa-basi suamiku langsung melepas semua pakaianku dengan kasar. Aku yang memang sudah menjadi istrinya hanya bisa pasrah. Setelah dia merasa kenikmatan dan kepuasan, dia pun langsung tertidur. Aku sudah tak bisa tidur lagi. Akhirnya aku putuskan untuk langsung mandi saja. Saat hendak ke kamar mandi yang kebetulan berdekatan dengan dapur dan ruangan pemujaan itu, betapa kagetnya. Ada suara ketawa cekikikan terdengar begitu dekat. Tapi setelah aku baca-baca doa, suara itu perlahan menghilang. Selesai mandi aku mendengar suara gaduh dari dalam ruangan pemujaan itu. Aku hendak melihat, tapi rasa takutku kembali muncul. Lebih baik aku kembali ke kamar saja. Toh ini bukan urusanku. Sambil menunggu azan subuh yang sebentar lagi, aku membaca Al-Quran. Tiba-tiba suamiku berteriak, "Panas, panas, goblok kamu!" Sambil menendangkan kakinya ke badanku. Aku yang jatuh tertelungkup hanya bisa menangis. Kemudian ibu mertuaku datang. Yang kupikir akan membelaku ternyata beliau juga malah memaki-makiku, katanya, "Mantu kurang ajar, ganggu saja malam-malam ngaji." Padahal suara ngajiku pun pelan sekali. Aku di situ hanya bisa menangis dan menangis. Ibu mertua dan suamiku sudah memberi peringatan kalau di rumah ini tidak boleh ada orang mengaji. Jika aku mengaji lagi, aku dipastikan akan menyesal. Itulah ancamannya. Begitu menyesakan tinggal di rumah ini. Saat hendak berganti baju untuk berangkat ke tempat kerja, kulihat ada memar di dadaku. Aku yakin ini bekas tendangan suamiku tadi. Aku akhirnya memotretnya untuk jaga-jaga. Kali ini tak lupa, aku berpamitan dulu dengan suamiku. "Mas bangun, aku berangkat kerja dulu ya." Sambil mencium tangannya. "Ya sana, tapi bagi duit dulu sini, uangku udah habis," jawab suamiku. "Memangnya semalam kamu kemana? Uang sumbangan pernikahan kan kemarin kamu yang pegang semua. Emang udah habis?" tanyaku selidik. "Udah, cepetan, mana uangnya? Jangan banyak bacot kamu," teriak suamiku. Aku yang malas bertengkar hanya bisa menurut saja. Kuletakkan 2 lembar uang 50 ribuan di atas meja dan segera berangkat kerja. Pernikahan kami memang sederhana, tapi saudara-saudaraku banyak yang memberikan amplop. Saat pertama kali aku tidur di sini, suamiku sudah menanyakan amplop itu. Dia bilang yang akan memegang uang itu untuk keperluan kita nanti. Aku sebenarnya tidak masalah siapa yang akan memegangnya. Ditambah lagi suamiku memang belum bekerja. Mungkin dia yang lebih butuh memegang uang itu, kalau aku masih cukup dengan memegang gajiku saat ini. Soal nafkah pun aku tak pernah meminta ataupun membicarakannya dengan dia. Aku menerima dia mau memberi berapapun. Tapi sayangnya, aku belum pernah menerima uang sepeser pun dari dia setelah menikah. Bahkan di rumah ini saja,
Aku seperti bukan dianggap menantu. Ibu mertua selalu saja menyuruhku ini dan itu. Makanan pun dibeda-bedakan. Ingin rasanya aku pergi dari rumah ini. Tak terasa aku sudah sampai di tempat kerja. Terasa nyaman saat aku keluar dari rumah itu. Mungkin nanti pulang kerja aku mau mampir dulu ke rumah Simbo. Aku sudah kangen sekali. Kangen masakan Simbo dan kangen dengan wajah keriputnya itu. Biarlah nanti aku bilang lembur saja pada suamiku. Sore hari sepulang kerja, sesuai dengan niatku tadi pagi, aku segera meluncur ke rumah Simbo. Aku juga sudah mengirim pesan WhatsApp kepada suamiku. Aku bilang bahwa aku lembur sampai malam. Aman, pikirku. Sesampainya di rumah Simbo, aku langsung memberi salam dan masuk. Kulihat Simbo tidak ada di kamarnya. Dan benar saja ternyata beliau ada di dapur. Bau ikan asin langsung menusuk hidung, membuat perutku semakin keroncongan. "Wes nyambel durung, Mbok?" tanyaku yang ternyata mengagetkan Simbo. "Loh, kok kamu di sini, Nduk? Sama suamimu?" tanya Simbo. "Sendirian aku, Bu. Suamiku di rumah." Akhirnya aku bisa merasakan kembali nikmatnya masakan Simbo. Setelah beberapa hari ini hanya makan makanan sisa saja di rumah mertuaku. Aku yakin Simbo sekarang pasti bertanya-tanya, kenapa aku kesini sendirian tanpa ditemani suamiku? Pasti Simbo juga mengira telah terjadi sesuatu dengan rumah tangga kami. Andai aku bisa bercerita, Mbok, banyak sekali yang kualami di rumah itu. Padahal baru beberapa hari menikah. Ingin sekali aku menangis di pangkuanmu itu, melupakan semua perasaan yang tertahan ini. Tapi aku tak mau lagi membebanimu, Mbok. Aku terlalu takut dan malu padamu, Mbok. Ini pilihanku sendiri. Aku tak ingin terlihat menyesal di depanmu, Mbok. Aku harus bisa menghadapi pilihanku. Waktu terasa begitu singkat, seperti baru saja bertemu. Akhirnya aku harus pamit. Jika aku telat dari jam yang ku beritahu suamiku, dia bisa marah dan mungkin akan memukulku lagi. Memar di dada saja belum sepenuhnya hilang. Tanpa melarang, Simbo langsung mengiyakan ketika aku pamit. Simbo tahu persis penting pengabdian seorang istri pada suami. Banyak pahala mengalir jika seorang istri mematuhi perintah suaminya. Sebenarnya aku merasa begitu sedih ketika aku ingat harus kembali ke rumah itu. Tapi apa yang bisa aku perbuat? Sepanjang jalan pun aku tak fokus membawa motor. Aku tahu ini berbahaya, tapi dalam pikiranku mungkin malah lebih baik jika terjadi sesuatu kepadaku. Mungkin suamiku bisa menjadi berubah, tambah sayang padaku. Mertuaku mungkin jadi perhatian. Pikiran gila ini muncul begitu saja. Untuk apa aku berharap seperti itu? Sepertinya mereka berubah itu tidak akan pernah terjadi. Hati mereka sudah sesat. Semoga aku tidak ikut sesat seperti mereka. Tanpa terasa motorku sudah melaju gang menuju rumah mertuaku. Aku teringat hendak membeli sabun mandi. Akhirnya aku memarkirkan motor di warung dekat rumah mertuaku. "Beli, Bu," seruku pada pemilik warung. Iya, Mbak, mau beli apa?" tanya seorang ibu yang merupakan pemilik warung tersebut. "Sabun mandi 1, Bu," pintaku. "Iya ini, Mbak, 3.000 harganya." "Mbak bukannya istrinya Iwan ya? Gimana, Mbak, tinggal di sini? Betah ndak?" tanya ibu pemilik warung. "Alhamdulillah ya betah, Bu. Wong tinggal sama suami." Hehehe, jawabku. "Ya syukurlah, Mbak. Tapi Mbak nggak kaget kan tinggal di rumah itu?" tanya pemilik warung sambil berbisik-bisik seperti takut ketahuan. "Kaget gimana, Bu?" tanyaku polos. "Udah bukan rahasia lagi, Mbak. Semua warga di sini tahu kalau rumah mertuamu itu ada tempat pemujaan," jelas pemilik warung yang ternyata bernama Ibu Tini. "Kok bisa pada tahu, Bu?" tanyaku mencari informasi. "Waktu itu ada penggerbekan dari polisi. Suamimu suka main judi di rumah. Warga di sini yang melaporkannya. Setelah dilakukan penggerbekan itu, ada Pak Ilham, itu yang depan rumah mertuamu. Suaminya Ibu Hana, yang ternyata ikut masuk bersama Pak RT dan para polisi. Dan mereka membuka salah satu ruangan yang terdapat banyak sesaji dan ada patungnya," jelas Bu Tini. "Kamu hati-hati ya. Aku denger Iwan juga orangnya kasar."
Dulu Iwan juga sudah pernah hampir menikah, tapi batal. Setelah calonnya keluar dari rumah itu sambil menangis, mulut dan hidungnya dipenuhi dengan darah. Kami warga di sini juga sebenarnya kaget ketika mendengar Iwan menikah dengan kamu, cerita Ibu Tini. Aku hanya terdiam ketika Bu Tini menceritakan itu. Aku tak tahu harus merespon ataupun berkata apa. Aku sudah mengalami itu, tapi aku tak tahu apa yang harus kuperbuat. Aku hanya bisa diam dan menangis. Sesampainya di rumah, suamiku sudah menunggu dengan wajah masam. Padahal aku sudah berpamitan dan pulang tepat waktu. Tapi kenapa wajahnya seperti itu? Sesuatu pasti akan terjadi lagi. Dan benar saja, baru saja aku masuk dan mengucapkan salam, suamiku langsung berteriak. Dia meminta uang lagi. Tadi pagi kan udah aku kasih uang, Mas. Kok sekarang minta lagi? Memang sudah habis. Aku belum gajian, Mas. Uangku tinggal sedikit, jelasku. Dan seperti biasa suamiku tak mau tahu apa permasalahanku. Dia merebut paksa tas yang kubawa dan mengambil uang yang ada di dalam sana. Sebenarnya untuk apa uang itu? Apa benar suamiku suka main judi? Setelah itu dia pergi membawa uang dan menaiki motor. Aku yang penasaran mencoba mengikutinya. Dan benar saja, motornya berhenti di salah satu warung yang terdapat spanduk besar bertuliskan banyak angka-angka. Aku segera bergegas pulang. Biar nanti saja bila sudah sampai di rumah, aku akan memastikannya lagi. Tapi seperti biasa, dia pulang hampir subuh dengan bau alkohol seperti biasa. Aku lama-lama muak dengan tingkah lakunya. Saat aku mencoba bertanya, dipakai untuk apa uangku, dia malah menamparku dan memakiku. Lagi dan lagi, aku hanya bisa menangis. Mata sembab dan pipi merah bekas tamparan selama hampir sebulan pernikahan ini sepertinya sudah menjadi hal biasa sekarang bagiku. Aku bahkan sudah seperti hampir mati rasa. Tapi entah kenapa aku masih selalu berharap dia berubah. Hari itu, kami diundang ke acara hitanan anak pertama kakakku. Jauh-jauh hari aku sudah memberitahukan suamiku agar kita bisa menghadiri acara itu. Seperti yang sudah diketahui, suamiku ya pasti menolaknya, bahkan mengomel dan mengancam. Tapi aku selalu membujuknya hingga akhirnya dia mau menghadiri dengan syarat setelah bertemu kakakku, kita langsung pulang. Aku mengiyakan syarat itu. Tak apalah, yang penting aku bisa bertemu dan berkumpul dengan keluargaku yang jarang sekali kutemui semenjak menikah. Pagi hari itu, rutinitas bangun tidur seperti biasa. Aku sangat-sangat bersemangat karena sebentar lagi aku akan bertemu Simbo dan kakak-kakakku serta ponakan-ponakanku yang lucu. Saat hendak mandi dan menggosok gigi, entah kenapa aku begitu mual dan akhirnya muntah. Sepertinya aku masuk angin, pikirku. Biar nanti kalau ketemu Simbo, minta dikerik saja. Aku termasuk orang yang jarang sekali minum obat. Mending dikerik saja, kalau masuk angin pasti sembuh. Selesai mandi, aku yang sudah menyiapkan air hangat untuk mandi suamiku membangunkan dia untuk segera mandi dan bersiap-siap. Tumben sekali, pagi itu tanpa drama suamiku langsung bangun dan mandi. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus, syukurlah. Ibu dan bapak mertuaku sudah berangkat ke toko. Hampir setiap hari, mereka selalu berangkat pagi dan pulang malam. Selama aku tinggal di rumah itu, sudah beberapa kali aku melihat bapak mertua selalu ke ruang pemujaan. Apalagi di malam-malam tertentu, beliau akan berada di ruangan itu sampai pagi. Hanya bapak mertua yang sering bermalam di sana. Kalau ibu hanya ketika akan memberi sesaji atau kadang menemani bapak jika diajak. Kalau suamiku, aku belum pernah melihatnya masuk. Melihat dia di rumah saja jarang. Hidupnya hanya untuk mabok dan judi. Kalau aku sudah terbiasa sekarang. Sosok pocong itu pun masih sering menampakkan dirinya. Kaget, takut, sudah pasti. Jangan ditanya lagi. Tapi mau gimana lagi? Mengusir? Tentu saja aku tidak berani. Hanya berdoa sebisaku saja jika aku bertemu mereka. Dan yang lebih menakutkan lagi, selain sosok pocong itu, baru-baru ini aku melihat di pojok kamar tidurku ada sosok makhluk tinggi besar
sampai aku tidak bisa melihat mukanya. Tingginya melebihi atap rumah ini. Malam itu aku terbangun hendak ke kamar mandi. Baru saja membuka mata, sosok itu sudah berada di sana, seakan sudah menungguku terbangun. Aku yang ketakutan akhirnya mengurungkan niat ke kamar mandi dan menahannya semalaman. Apa mungkin itu penghuni baru? Atau penghuni lama yang belum pernah kutemui? Tapi kenapa dia baru menampakkan diri? Atau aku yang sedang kelelahan sehingga bisa melihatnya? Sudahlah, aku tak mau mencari tahu. Keadaan bapak mertua yang sering berada di ruangan pemujaan itu, aku sengaja tidak mencari tahu lebih detail apa yang mereka lakukan. Tapi suatu malam, waktu itu malam Jumat Kliwon seingatku, saat aku hendak ke kamar mandi karena ingin buang air kecil, suara gaduh di ruang pemujaan itu kembali terdengar. Aku mencoba mendekat, memastikan apakah suara itu benar dari ruangan pemujaan. Saat mendekati ruangan itu, kulihat pintunya tak tertutup rapat. Kuintip melalui celah pintu itu, dan betapa kagetnya kulihat bapak sedang bercumbu mesra dengan sosok wanita berbadan seperti kadal. Dari perut sampai kepala seperti wanita yang sangat cantik, dengan rambut panjang dan bermahkota. Badannya tidak menggunakan kain selai pun. Dari perut ke bawah berbentuk seperti ekor kadal, dengan kulit seperti kadal. Dan ternyata yang membuat suara gaduh itu ekor dari sosok itu yang mengayun ke sana kemari, sehingga mengenai perabotan yang ada di ruangan itu. Karena aku kaget, tak sengaja pintu ruangan itu terdorong. Krak. Bapak dan sosok itu yang sedang asyik menikmati ciuman kaget melihatku dengan tatapan amarah dan mengerikan. Mereka berdua menatapku. "Sedang apa kamu di sini?" teriak bapak. Maaf pak, aku nggak sengaja," jawabku sambil menundukkan kepala. Keringat dingin bercucuran di wajahku. Untung saja saat itu aku tidak mengompol. Yang kutakutkan bukan bapak yang berteriak dan marah, tapi sosok itu. Sosok itu berubah wajahnya menjadi sangat mengerikan sambil berkata, "Noto." Pranoto nama bapak mertuaku. "Noto, kamu sudah tahu kan apa yang kuinginkan?" kata sosok wajah yang mengerikan itu. "Inggih Gusti Ayu, pangapunten," kata bapak mertua sambil bersujud. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Dan tentu saja bapak marah sejadi-jadinya kepadaku. Tapi untung saja bapak tidak sampai main tangan seperti anaknya. Dia hanya mengancamku agar tidak memberitahukan perihal tadi kepada siapapun. Aku pun hanya mengangguk dan kembali ke kamar. Itulah malam yang tidak terlupakan. Sampai di malam-malam Jumat selanjutnya, suara gaduh itu masih ada, tapi pintu ruangan itu tertutup rapat. Apakah ibu mertuaku dan suamiku tahu tentang bapak yang seperti itu? Aku tidak mau ikut campur lagi. Bisa-bisa nanti nyawaku yang melayang jika berurusan dengan bapak dan sosok itu. Biarlah itu menjadi urusan mereka saja. Akhirnya aku dan suamiku sampai di rumah kakak tertuaku. Ternyata Simbok sudah menungguku dari tadi. Pelukan hangat itu kembali kurasakan. Satu persatu keluargaku salami dan kupeluk. Keluargaku sampai saat ini belum ada yang tahu dengan watak suamiku. Yang mereka tahu suamiku orang yang baik. Walaupun dia tidak bekerja, keluargaku tak pernah sedikit pun menggunjingnya. Saat sedang asyik bertegur sapa dengan sanak saudara, aku melihat raut wajah suamiku. Sepertinya dia sudah menahan marah. Dia hanya duduk sendirian di dekat pintu. Daripada nanti keluarga tahu tabiat suamiku, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. "Aku langsung pulang dulu ya mbok," pamitku pada Simbok. "Lah kan nembe teko, makan dulu nduk." Simbok menawariku makan. "Dah usah mbok, perutku lagi ndak enak rasanya," aku beralasan. Padahal sebenarnya memang dari tadi aku menahan mual. "Kamu sakit nduk?" tanya Simbok khawatir. "Mboten mbok, iki keselen wae," jawabku menenangkan. "Kayaknya kamu ngisi Mar," teriak pamanku yang ternyata sedari tadi memperhatikan percakapan kami. "Isi nasi ya Lek," jawabku sambil tersenyum. "Hus, kudune dijawab amin toh." Simbok menyela. "Boleh ngobrol berdua Mar?" pinta paman. "Ono apa toh Lek? Di sini aja kan ndak apa-apa," pintaku. "Ayo, wes ndang melu aku," ajak paman. Aku mengiyakan ajakan paman dan mengikutinya dari belakang.
Kulihat suamiku pun tak tahu aku pergi mengikuti pamanku. "Ini buat pegangan kamu," kata paman sambil memberikan sebuah gelang dengan ada kayu ukiran tengahnya. "Pegangan apa sih, Lek? Aku ndak butuh kayak gini. Masih ada Allah yang jaga aku," jawabku menolak halus. Pamanku yang satu ini memang memiliki kemampuan tentang hal mistis. Beliau adalah adik bungsu dari simbokku. Dalam keluarga, pamanku termasuk salah satu yang mendapat keturunan dari Mbah Buyut, bisa melihat mereka. Bedanya denganku, pamanku menekuni dan mempelajari kemampuan itu, sehingga bisa dibilang beliau termasuk orang bisa, dan sering dimintai tolong oleh warga sekitar, atau bahkan orang dari luar kota kami bila berhubungan dengan hal gaib. "Wes, pegang aja, Mar, biar Palik bisa memantau kamu. Tak lihat-lihat, suamimu dan keluarganya juga bukan orang yang biasa," terang pamanku. Aku tidak kaget dengan perkataan paman barusan. Ya, karena memang aku sudah melihat yang dilakukan mertuaku. "Pokoknya kamu hati-hati, Omar. Jaga kandungan kamu," pesan paman. Aku hanya bengong. Siapa juga yang hamil, Lek? Batinku. Aku begitu yakin tidak hamil, karena jadwal haidku masih 1 minggu lagi. Setelah selesai, aku dan suamiku pamit pulang. Kakak iparku tak lupa memberi kami beberapa bungkusan makanan. Aku hendak menolaknya, tapi aku takut keluargaku tahu yang sebenarnya dan akan merasa kecewa nantinya jika aku menolaknya. Akhirnya aku menerimanya. Wajah suamiku sudah terlihat merah padam. Sungguh sangat mengerikan. Sebulan sudah berlalu setelah acara itu. Kegiatan dilakukan seperti biasa. Aku bekerja, suamiku yang suka mabok dan judi, serta mertuaku yang masih rutin melakukan ritual. Gangguan yang kualami di rumah itu pun semakin sering kudapatkan. Aku sampai merasa sudah terbiasa dengan hal itu. Mau bercerita, mengeluh, ataupun menangis, sudah tak ada lagi orang yang bisa kuajak berkeluh kesah. Hanya Allah tempat bersandarku. Aku kenapa belum haid juga ya? Coba nanti pulang kerja aku mampir apotik beli tes kehamilan, gumamku dalam hati. Pagi ini aku merasa sangat malas untuk beraktivitas. Inginku hanya tiduran saja. Baru saja berpikir seperti itu, dari luar kamar sudah terdengar teriakan ibu mertua yang memanggil untuk segera disiapkan sarapan. Ya, memang pagi ini aku terlambat bangun. Siap-siap bakalan kena omel lagi deh ini. Brutuku kesal. Saat hendak beranjak dari tempat tidur, tiba-tiba kepalaku terasa pusing dan pandanganku gelap. Akhirnya aku pun terjatuh tak sadarkan diri. Saat terbangun, aku melihat sekeliling. Ini seperti di sebuah klinik. Dan benar saja, ternyata suami dan mertuaku membawaku ke klinik terdekat. Tapi tatapan mereka saat tahu aku sudah sadar sangat tidak enak dilihat. Apakah aku melakukan kesalahan ya? Kok pandangan mereka seperti melihat musuhnya saja? Pikirku yang sedikit begidik ngeri melihat tatapan mereka. "Kamu sudah sadar, Mar?" tanya suamiku. "Iya sudah, Mas. Aku kenapa ya?" tanyaku penasaran. "Sudah bahas nanti saja di rumah. Ayo sekarang kita pulang," perintah suamiku. "Dadi wong kok ngrepoti," gerutu ibu mertuaku. Sesampainya di rumah, suamiku langsung melempar sebuah kertas di hadapanku. "Ini apa, Mar? Bisa-bisanya kamu hamil?" "Selamat," teriak suamiku. "Hah? Aku hamil? Terus memangnya kenapa? Aku hamil kan ada kamu, Mas, suamiku. Aku hamilkan juga ini anakmu," teriakku tak kalah kerasnya. "Aku belum mau punya anak, Mar. Bukannya selama ini sudah kusuruh kau minum obat setiap malam?" Amarah suamiku meluap-luap. Aku memang disuruh meminum obat setiap malam oleh suamiku. Awalnya aku tak tahu itu obat apa. Ternyata setelah aku cek dan cari-cari info, itu adalah pil untuk KB. Aku memang kadang lupa untuk meminumnya, dan aku juga tak berpikir akan diberi keturunan secepat ini. Kalaupun diberi cepat, terus memang kenapa? Ini kan rezeki dari Allah. Aku pun sudah bersuami. Walaupun suamiku pengangguran, aku masih sanggup membiayai anak ini nantinya. Dalam lubuk hatiku yang terdalam, juga aku ingin agar anak ini bisa merubah perangai suamiku. Siapa tahu nanti dia bisa sadar. Tapi ternyata semuanya tidak sesuai dengan kehendakku. "Cepat gugurkan kandunganmu," perintah suamiku. "Iya benar kata suamimu, Mar.
Gugurkan saja mumpung masih kecil. Aku tak mau punya cucu dari rahimmu. Timpal ibu mertuaku yang ikut-ikutan memojokkanku. Aku akan melahirkan anak ini dan aku yang akan merawatnya. Aku tidak butuh kalian, teriakku sambil berurai air mata. Aku langsung pergi menuju kamar. Di dalam kamar aku masih mendengar ibu mertua dan suamiku yang masih marah sambil menyalahkanku. Ibu akan menjagamu, nak, ku ucapkan sambil mengelus perutku yang masih terlihat rata. Kehamilan ini membuat sangat kerepotan. Selain mabuk parah, aku juga sering mengantuk, yang mengakibatkan marahnya mertua dan suamiku. Di rumah aku tak bisa beristirahat. Di kantor dengan kerjaan yang menumpuk pun membuatku tak bisa beristirahat. Aku harus kuat demi anakku. Setiap jadwal kontrol kandungan, aku rutin datang walaupun sendirian. Dan dokter bilang pun semua baik-baik saja. Sampai memasuki usia kehamilan 4 bulan. Tiba-tiba perutku terasa sangat panas dan melilit. Dengan tertatih-tatih, aku menaiki motor sendiri menuju klinik. Saat hendak ke klinik, aku melihat suami dan mertuaku. Mereka seperti bahagia sekali. Sesampainya di klinik, aku langsung diperiksa dan dicek. Tapi anehnya kata dokter tidak ada apa-apa. Hanya memang aku sedikit mengalami kontraksi. Mungkin disebabkan karena stres atau kecapean saja. Untungnya kandunganku kuat dan jabang bayinya tidak kenapa-napa. Selama kehamilan 4 bulan ini, keluargaku belum ada yang tahu kalau aku hamil. Aku sengaja tidak memberitahukan kabar ini. Biarkan nanti saja kalau aku kesana. Aku langsung yang akan memberitahu. Tapi tiba-tiba Palekku menelpon. Assalamualaikum, piye kabarin Duk? Sehat? Kandunganmu piye? Tanya Palek. Waalaikumsalam Lek, alhamdulillah sehat. Palek gimana kabarnya? Kok tahu aku hamil? Tanyaku heran. Lah waktu itu kan sudah dikasih tahu. Kamu saja yang tidak percaya sama Palek. Jelas Palek. Iya Lek, ngapurone yo Lek, aku minta maaf. Simbok jangan dikasih tahu dulu, biar nanti aku saja yang ngasih tahu, pindahku pada Palek. Iya Nduk, gelang yang tak kasih jangan sampai dilepas ya. Pokoknya pakai terus, Palek mengingatkan. Iya Lek, jawabku. Setelah insiden perut yang melilit dan panas itu, hampir setiap malam aku selalu bermimpi aneh. Di dalam mimpiku aku melihat ada sosok perempuan jelek yang selalu memperhatikanku. Dan setiap perempuan itu hendak mendekatiku, dia langsung terpental dan kesakitan. Dalam kesakitan itu, pasti perempuan itu akan bilang, anakmu wes nggo aku. Aku terbangun dengan nafas yang bergemuruh. Mimpi apa ini? Siapa sosok itu? Kenapa dia terus berkata seperti itu? Aku menengok ke sebelah kasur. Ternyata suamiku belum pulang dari kebiasaan buruknya. Aku sebenarnya sudah sangat muak sekali dengan sikap dan kebiasaan suamiku itu. Tapi apa mau dikata? Kekesalan itu hanya bisa berada di dalam hati saja. Tidak berani sedikit pun aku membantah, apalagi memarahinya. Mumpung masih jam 3 pagi, lebih baik aku sholat tahajud saja, agar hati ini menjadi lebih tenang. Siapa tahu, mimpi itu hanya bunga tidur saja, atau dari pikiranku yang kalut karena calon bayi ini belum diterima ayahnya sendiri. Seperti biasa kalau hendak wudu, aku harus ke kamar mandi yang berada di dekat kamar pemujaan itu. Tumben tenang sekali malam ini. Hawa dan rasa takut atau merinding dari kamar itu dan dapur pun tidak ada. Oh, mungkin mereka sudah pergi kali, gumamku dalam hati. Selesai sholat, aku lihat waktu subuh masih lama. Aku ingin tiduran lagi. Badan terasa sangat lelah dan sakit. Kalau sedang merasakan sakit begini, ingin sekali aku pulang ke rumah Simbok. Sudah pasti aku akan dimanjanya selalu. Aku coba memejamkan mata, berharap bisa tertidur lagi, walau hanya sekejap. Dan ternyata suamiku pulang. Kenapa pagi sekali pulangnya mas? Tanyaku yang sudah pasti aku tahu jawabannya. Sudah, diam kamu. Bentaknya dengan mulut bau alkohol, membuat sedikit ingin muntah. Aku coba menahan dengan tangan agar tak muntah di kamar. Sudah sana, kalau mau muntah jangan di sini, kotor dan bau. Sana, sana. Dia mengusirku. Aku akhirnya pergi ke kamar mandi dan sekalian melanjutkan aktivitasku di rumah seperti biasa. Sepulang kerja,
Aku mengunjungi rumah Simbok. Aku tahu pasti nanti bakal kena marah suami, tapi bodoh amat lah. Peduli apa dia? Kenapa aku tak boleh menemui orang tuaku sendiri? Sesampai di rumah Simbok, aku langsung memeluknya, bersimpuh di kakinya. "Nopo, Nduk?" Simbok bertanya. "Kesini duduk dulu." "Mbok, pangapurane ya, Mbok. Maafin aku, Mbok. Aku sudah gak sanggup berumah tangga dengan suamiku," jawabku sambil menangis. "Sabar, Nduk, sabar. Kabeh mesti ono dalane. Iki mung ujian kanggo rumah tanggamu," nasihat Simbok. "Iya, Mbok," jawabku lesu. Aku memang belum pernah menceritakan sedikit pun perilaku suamiku kepada Simbok. Tapi aku yakin Simbok sebenarnya bisa merasakannya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Lo Pak Lek, kok iso pas yo? Aku kesini, sampean juga kesini, Lek." "Aku emang niat rene, Mar. Memang niat mau kesini. Soalnya aku lihat kamu kayaknya mau kesini. Aku mau ketemu sama kamu. Ada hal penting yang mau tak bicarakan," jawab paman serius. "Ono apa, Lek?" tanyaku penasaran. "Kandunganmu ono sing meh ganggu, Mar. Untung kamu percaya sama Pak Lek, masih mau memakai gelang itu." "Maksudnya gimana, Lek?" tanyaku kaget. "Loh, alhamdulillah, kowe hamil toh, Nduk?" tiba-tiba si Mbok menyela. "Iya, alhamdulillah, Mbok. Ini sudah 4 bulan." Sambil kuelus perutku yang sedikit membuncit. "Sebenarnya aku kesini itu mau ngabarin si Mbok, sekalian pingin dibuatin syukuran kecil-kecilan." Udah, bahas itu nanti saja. Ini lebih penting, Mar. Kamu pernah mimpi ndak ada yang mau ngambil anakmu?" tanya Pak Lek. "Oh iya, pernah, Lek. Beberapa kali malahan." Akhirnya aku ceritakan semua detail mimpiku kepada Pak Lek. "Itulah mertuamu, Mar." "Jelas, Pak Lek." "Apa?" Aku kaget dan memastikan lagi yang Pak Lek ucap barusan. "Yang bener sampean, Lek." Simbok ikut memastikan. Jadi menurut Pak Lek itu adalah sosok yang dikirimkan mertuaku untuk mengambil janinku. Tapi Pak Lek belum yakin ini untuk tumbal atau hanya untuk menggugurkannya saja. Karena setelah aku ceritakan semuanya dari awal menikah sampai sekarang, perlakuan suami dan mertuaku, Pak Lek jadi tahu bahwa keluarga suamiku menolak bayi ini, dan Simbok hanya bisa mengelus dada dan menangis. "Walah, Nduk, nasibmu kok koyong ngene, mesake nemen," kalimat Simbok dalam tangisannya. Aku pun menangis, mengingat semua perilaku suami dan mertuaku. Dan aku baru tahu kenapa aku tadi memiliki keberanian untuk ke rumah Simbok tanpa izin dulu dengan suamiku. Ternyata itu ulah Pak Lek. Pak Lek yakin karena ada hal janggal pada diriku. Aku masih tertegun mendengarkan semua penjelasan dari Pak Lek. Dalam benakku masih belum memahami tentang semua ini. Kenapa mertuaku begitu? "Wes, Mar, mulai sekarang kamu di sini saja. Sudah, pasti aman. Pak Lek juga bisa leluasa menjaga kamu," pinta Pak Lek. "Tapi, Lek, ya ndak mungkin aku di sini. Suamiku gimana? Siapa yang mau mengurusi? Aku juga ndak tahan kalau harus jauh-jauhkan begini. Iya kan, Mbok?" Pertanyaanku pada Simbok seraya meminta pembenaran. Yen kalau menurut Simbok, sekarang nurut Pak Lemu saja. Simbok ndak kuat jika kamu di sana diperlakukan seperti itu, Nduk, sahut Simbok menjelaskan. Aku hanya bisa tertunduk, memikirkan apakah ini memang jalan yang terbaik, ataukah aku harus kembali ke rumah suami. Kalau aku di sini, bagaimana kalau suamiku mencariku dan memarahiku? Kalau aku saja yang terkena dampaknya tidak masalah. Tapi Simbok, Pak Lek, bagaimana kalau mereka juga ikut terkena imbasnya? Sedangkan kalau aku kembali ke sana, aku takut kehilangan bayi ini. Ya Allah, apa yang harus hamba perbuat? Akhirnya aku menuruti saran dari Pak Lek untuk tinggal sementara di rumah Simbok sampai situasi aman untuk kandunganku. Aku pun hanya mengirim pesan pada suamiku bahwa aku harus dinas luar kota
Aku terpaksa berbohong agar Simbok dan Pak Alek tidak terkena kemarahan suamiku. "Apa tidak bisa kamu pulang dulu?" "Kenapa kamu bilang mendadak, Mar?" cerca suamiku seperti kebakaran jenggot saat aku memberitahu bahwa aku tak bisa pulang. "Bukan mendadak, Mas. Ini sebenarnya sudah dari jauh-jauh hari aku ingin memberitahumu. Tapi bagaimana aku bisa mengabarimu? Sedangkan kamu saja pulang selalu pagi. Kita jarang sekali ngobrol, Mas." Aku memberikan alasan. Walaupun itu benar sekali, kami jarang sekali ngobrol. Perdebatan panjang tak kunjung selesai. Dan seperti biasa aku selalu yang merasa bersalah dan mengalah. Bagaimana bisa aku mencintai orang seperti itu? Dulu saat mendekatiku dia tak begitu. Dia begitu baik, sopan dan pengertian. Tapi demi bayi ini, aku harus berkorban sedikit. 3 hari setelah aku memutuskan menetap sementara di rumah Simbok, hampir setiap waktu, aku selalu memikirkan suamiku. Rasanya seperti rindu sekali, walaupun di rumah. Kami jarang bermesraan dan ngobrol. Tapi bila sudah melihat wajahnya, rasa marah, kecewa, dan kesal hilang begitu saja. Dan selama 3 hari ini juga, aku sudah tak memimpikan sosok menyeramkan itu lagi. Yang aku impikan dan pikirkan hanyalah suamiku. Malam hari itu, badanku tiba-tiba demam. Badanku terasa panas sekali. Dan sambil tertidur, aku seperti mengigau, memanggil-manggil suamiku. Simbok yang berada di ruang tengah langsung menuju kamarku. "Nduk, sadar Nduk. Badanmu kok panas sekali. Ayo periksa saja," saran Simbok. "Mbok, aku harus pulang, Mbok. Aku kepikiran suamiku terus," jawabku lemas. "Ya sudah, besok biar diantarin Pak Alekmu saja," perintah Simbok. Sementara itu, aku berdoa, semoga semuanya nanti akan baik-baik saja. Doaku dalam hati. Suamiku sendiri jarang sekali menghubungiku. Aku yang memang masih shock dengan cerita Pak Alek, masih enggan untuk berkirim pesan dengan suamiku. Biarlah nanti saja bila bertemu, aku akan langsung meminta penjelasan. Sekarang yang pasti aku ingin segera bertemu dengan suamiku. Pagi itu demamku belum turun juga. Samar-samar aku mendengar obrolan Simbok dan Pak Alek. Pak Alek sudah datang sedari tadi. Namun Simbok memintaku untuk sarapan pagi di sini dulu, baru pergi ke rumah mertua. "Yuh, ono sing rak beres iki. Ada yang gak beres. Sudah, Maryam, biar di sini saja." Aku curiga Maryam ini kena pelet. Pak Alek menjelaskan kecurigaannya pada Simbok. "Opo kowe wis yakin, Lek?" tanya Simbok. "Iki, engko aku benseng rono dhewe wae yu. Aku yang akan kesana sendiri. Sudah, sampean percaya wae karo aku," tegas Pak Alek. Aku yang di dalam kamar mendengar kata pelet. Hah? Apa iya aku terkena pelet? Rasanya tidak mungkin suamiku setega itu menggunakan cara kotor untuk mendapatkanku. Aku hendak menuju ruang tengah, ingin mengikuti obrolan Simbok dan Pak Alek. Tapi ternyata terlambat. Sudah terdengar suara motor Pak Alek yang melaju pergi. Tapi kenapa aku tak diajak? Bukannya Pak Alek kesini mau mengantarku ke rumah mertuaku? Kenapa Pak Alek pergi sendirian? Nanti kalau suamiku tahu aku berbohong bagaimana? Kasihan nanti Pak Alek yang kena imbasnya. Dan pasti suamiku akan marah besar padaku. Saat hendak bangun dari tempat tidur, tiba-tiba badanku ambruk lagi. Lemas sekali rasanya. Bayi dalam perutku juga gerakannya melemah. Kenapa ini? Mbok, Simbok. Dengan suara lemas aku berusaha memanggil Simbok. Tak lama kemudian, Simbok datang dengan wajah kaget melihatku terbaring di lantai. "Duk, ayo naik rumah sakit wae." Aku belum sempat menjawab. Simbok sudah berlari meninggalkanku. Entah mau kemana. Simbok dengan gamis panjangnya yang sedikit diangkat agar lebih leluasa berlari. Tak lama kemudian, Simbok datang dengan kakak pertamaku. Aku yang lemas segera digendong kakakku menuju mobil dan membawaku ke rumah sakit. Di rumah sakit, aku segera ditangani dokter. Diberilah cairan infus dan dicek kandunganku. "Bu, ini detak jantung anak ibu lemah sekali. Ibu harus istirahat total ya," kata dokter laki-laki itu.
Aku hanya mengangguk saja. Kulihat Simbok menangis di sebelahku. Kakakku sedang mengurus administrasinya karena ternyata aku harus diopnam di sini. Perlukah aku memberi kabar kepada Iwan, suamiku? Lama-kelamaan mataku terasa berat dan aku pun mulai mengantuk. Saat tertidur, aku bermimpi sosok menyeramkan itu lagi. Tapi tak lama kemudian, sosok itu seperti kesakitan dan menghilang begitu saja. Entah apa yang terjadi, tapi hatiku merasa lega sekali. Aku terbangun dan melihat Simbok tertidur sambil duduk dengan kepala bersandar di ranjangku. Kulihat tangan keriputnya. Ternyata beliau sudah semakin tua saja. Maafkan aku Simbok yang belum bisa membahagiakanmu. Aku biarkan saja Simbok tidur. Mungkin beliau kecapean menemani dan mengurusku. Badan dan suhu tubuhku sudah enakan. Bayi dalam perutku juga sepertinya baik-baik saja. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib dari luar kamar rawat inapku. Aku perlahan membangunkan Simbok. "Mbok, bangun, maghrib," seruku sambil menggoyangkan tubuh Simbok secara perlahan. Tubuh kurus dengan rambut yang sudah sepenuhnya memutih itu pun akhirnya terbangun. "Loh, wes tangi, Nduk. Piye? Sudah enak belum badanmu?" tanya Simbok penuh semangat. "Alhamdulillah, sudah enakan, Mbok. Semoga besok iso mulai ya, Mbok," jawabku penuh harap. "Semoga wae ya, Nduk. Amin," Simbok seraya mengaminkan. "Mbok, aku mau bilang, sebenarnya sebelum pingsan tadi, aku dengar Ibu dan Pak Lek ngobrol. Sebenarnya ada apa?" tanyaku serius, berharap Simbok memberikan jawaban yang jujur, tidak hanya jawaban untuk menenangkan hati. Sambil menundukkan kepalanya, wanita yang selalu aku hormati dan sayangi itu tiba-tiba menangis. "Ada apa, Mbok? Kenapa Mbok malah menangis? Cerita, Mbok," pintaku memaksa. "Aku mesake awakmu, Nduk. Kenapa kowe gak pernah cerita masalah perlakuan mertua lan bojomu kuwi? Kok iso Mbok simpen dhewe, Nduk? Aku langsung terdiam mendengar Simbok mengatakan hal itu sambil mengusap air matanya. Ingin sekali sebenarnya aku bercerita semua tentang keluarga suamiku. Tapi entah kenapa mulut ini seperti terkunci. Batin dan pikiranku pun seperti berperang sendiri di dalam otakku. Batinku ingin berbicara dan mengakhiri semuanya, tetapi pikiranku menolaknya. Dalam pikiranku pun sebenarnya aku masih saja selalu memikirkan suamiku. Apalagi sekarang aku sedang hamil anaknya. Walaupun ini tidak diharapkan olehnya, tapi aku masih berharap anak ini tidak akan kekurangan kasih sayang dari bapak ibunya nanti. Aku masih tertegun dan terdiam 1000 bahasa. Simbok yang sepertinya paham. Aku belum mau bercerita memberikanku waktu dahulu. Beliau mengambil mukena putih dari dalam tasnya dan berpamitan hendak sholat maghrib sebentar di masjid rumah sakit. Kamarku dirawat berada di lantai dasar, jadi aku tidak perlu khawatir Simbok kesusahan menggunakan lift. Masjidnya pun sebenarnya tidak begitu jauh. Memang keluar dari bangunan rumah sakit, tapi masih dalam lingkungan rumah sakit. Hanya tinggal menyusuri lorong kamar lantai dasar sampai ketemu pintu keluar. Dari situ sudah terlihat masjid yang selalu ramai, walaupun bukan jam sholat. Banyak sekali keluarga pasien ataupun para orang-orang yang hendak atau sudah membesuk. Tak jarang juga melihat para keluarga pasien yang menangis terseduh-seduh, meminta pertolongan dari Zat yang Maha Segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid yang berada di depan bangunan rumah sakit itu seperti menjadi saksi bisu betapa banyaknya harapan-harapan dari orang-orang yang terlihat tegar di depan keluarganya yang sakit, tapi menangis dalam doa di tempat suci itu. Tak ayal juga para keluarga pasien yang tertidur pulas di serambi masjid setelah melaksanakan kewajibannya untuk mengisi tenaganya lagi. Aku pernah di posisi itu saat menemani almarhum bapak dahulu waktu masih dirawat di rumah sakit itu karena penyakitnya kambuh dan penyakit yang akhirnya membunuh almarhum bapak. Cerita masa lalu yang begitu menyedihkan bila diingat kembali. Beliau adalah cinta pertamaku. Aku selalu dimanja dan disayangnya. Walaupun kami hidup sederhana, tapi hampir semua keinginan dan kemauanku selalu diturutinya. Aku kangen, Pak. Al-Fatihah untuk Bapak. Sementara itu, lama sekali Simbok belum kembali.
Mungkin sepertinya langsung sekalian jamaah sholat isya. Sembari menunggu Simbo, aku membuka handphone yang sedari tadi tergeletak di meja sebelah ranjang tidur. Aku membuka WhatsApp dan banyak sekali panggilan tak terjawab serta pesan dari Iwan. Iya, aku hampir lupa mengabari suamiku. Pasti dia nanti khawatir, mungkin lebih tepatnya marah. Dan benar saja. Baru aku mau menelpon, tiba-tiba handphoneku bergetar dan tertera nama suamiku di layar handphone. Halo, assalamualaikum, salamku. Dari ujung telepon terdengar suara dengan nada tinggi. Kamu kemana saja? Kenapa tidak angkat teleponku? Maaf mas, tadi aku pingsan. Ini sekarang aku ada di rumah sakit, jawabku. Rumah sakit mana? Biar aku jemput, tanya Iwan. Rumah sakit panti. Aku terhenti mengatakan lengkap nama rumah sakitnya. Aku lupa kalau aku berbohong sedang dinas luar. Kamu bohong sama aku ya Mar? Kamu gak dinas luar kota kan? Tanya Iwan penuh selidik. Aku hanya bisa berkata, maaf. Telepon pun berakhir. Iwan memaksa akan menjemputku kemari. Aku pun seperti tak berdaya. Di satu sisi aku sangat bahagia Iwan mau menjemput. Di lain sisi aku sebenarnya juga lelah dengan sifatnya. Suara pintu terdengar. Ternyata Simbo sudah datang dari masjid. Mbok, wes maem? Tanyaku khawatir. Wes nduk. Piye? Dokter mau wes rene durung? Tanya Simbo. Sudah mbok. Katanya besok pagi udah boleh pulang. Jelasku. Alhamdulillah yan ngono. Mau palek ngabari. Jare bar kecelakaan. Kata Simbo lesu. Hah? Lah terus piye mbok? Parah? Tanyaku penuh khawatir. Katanya ndak apa-apa nduk. Cuma lecet-lecet wae. Jawab Simbo. Dalam hati aku bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Menurut Palek, beliau mengalami kecelakaan setelah pulang dari rumah Iwan. Saat itu Palek merasa rem motornya seperti tak berfungsi, hingga akhirnya menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Untung pada saat itu Palek tidak mengendarai motornya begitu cepat. Padahal Palek rutin servis motor setiap bulan. Dan lebih anehnya lagi, setelah kecelakaan motor itu terjadi dan rem motor dicek kembali ternyata berfungsi normal. Ulah siapakah ini? Pagi itu Simbo sudah berkemas. Aku juga sudah selesai mandi. Hari ini adalah jadwal aku pulang. Keadaanku sudah jauh membaik. Duk, kamu yakin ndak mau pulang bareng ibu? Tanya Simbo penuh ragu karena tahu aku akan dijemput Iwan, suamiku, dan langsung kembali ke rumah Iwan. Iya mbok, dia masih jadi suamiku. Aku harus balik ke sana mbok. Jawabku penuh keyakinan. Yen ono opo-opo langsung kabari Simbo ya nduk. Perintah Simbo dengan wajah penuh khawatir. Iya mbok, jawabku. Tak lama terdengar suara pintu dibuka. Ternyata itu Iwan. Iwan datang terus langsung mencium tangan keriput Simbo. Tanpa basa-basi menanyakan kabarku atau Simbo dahulu, Iwan langsung menyuruhku bersiap untuk pulang. Katanya, urusan administrasinya sudah diurus. Simbo yang seperti mengerti dengan keadaan dan sifat Iwan pun melihatku dan hanya mengangguk untuk mengiyakan ajakan Iwan. Aku yang seperti tak berdaya mengikuti saja perkataan Iwan. Simbo nanti akan dijemput oleh kakak pertamaku. Tadinya Palek yang akan menjemput Simbo, tapi Simbo melarang karena lukanya saja belum kering. Walaupun hanya lecet, tetap saja pasti itu terasa sakit dan perih. Sebenarnya maksud Palek yang akan menjemputku adalah agar bisa menahanku untuk tidak ikut dengan suamiku lagi. Aku juga baru tahu kalau aku sakit ini adalah efek dari pelet suamiku sendiri. Karena dari keterangan medis pun katanya, aku cuma kelelahan saja. Semua tes dan hasil labku normal. Aku yang tidak pernah sakit sampai pingsan pun sebenarnya merasa aneh. Tapi apa benar aku terkena pelet? Aku tak habis pikir. Tapi apa mungkin Palek membohongiku soal mimpi-mimpiku? Palek juga sebenarnya sudah tahu. Siapa sosok sebenarnya yang selalu muncul di mimpiku? Sosok itu adalah suruhan dari mertuaku. Mereka tidak mau aku melahirkan anak ini dan memberikan anak ini untuk jin peliharaannya. Aku tentu merasa kaget dan shock sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi padaku? Kenapa mereka tega sekali? Tapi aku pun tak bisa langsung percaya walaupun Simbo sendiri yang memberitahuku dan memperingatkanku. Saat hendak pulang,
Aku melihat Simbok sempat menitikkan air matanya. Hatiku terasa seperti ada yang menusuk. Sakit sekali melihatnya menangis gara-gara aku. Tahu aku melihat Simbok, Iwan pun segera menyeret tanganku dengan kasar. Aku hanya mengikutinya di belakang dengan langkah tak beraturan karena tarikan tangannya tadi. Dalam perjalanan menuju rumah suamiku, aku melihat sepertinya ini bukan arah menuju rumahnya. Ternyata Iwan mengajakku makan di resto favoritku. Meski kita pacaran tidak terlalu lama dan dalam pernikahan pun sepertinya dia sering acuh tak acuh, bahkan sering bersikap kasar. Tapi Iwan tahu semua kesukaanku. Entah dari mana Iwan tahu, dia tidak pernah mau memberitahukannya. Senang sekali rasanya diajak makan bersama setelah sekian lama. Iwan pun segera memesankan ayam bakar dengan sambal terasi, tidak lupa beserta lalapannya. Es jeruk pun tidak luput dari ingatannya. Dia tahu sekali makanan yang membuatku senang. Sedangkan dia memesan nasi goreng. Aku makan dengan lahapnya. Tidak lupa aku cuci dulu tanganku. Makan dengan sambal seperti ini memang lebih enak menggunakan tangan daripada menggunakan sendok. Setelah selesai makan, Iwan menanyakan keadaan bayi dalam perutku. Tumben sekali, pikirku. Anak kita sehat kan, Mar? Alhamdulillah sehat, jawabku singkat. Kamu kenapa bohong, Mar? Tanya Iwan tanpa melihat wajahku. Aku tahu dari nada bicaranya, dia pasti sedang menahan amarah. Aku bingung sekali memberi penjelasan. Kamu sudah selesai makan kan, Mar? Ayo, segera pulang, perintah Iwan. Aku pun langsung segera bergegas menuju meja kasir. Ternyata Iwan juga memesan makanan lain untuk dibawa pulang. Sudah pasti itu untuk bapak dan ibu mertuaku. Kenapa aku yang bayar? Dan kenapa aku mau saja yang bayar tanpa disuruh? Asal tahu saja, dahulu pernah makan di resto dan Iwan yang bayar. Sampai rumah dia menagihnya, dan tentu saja bila aku tak memberikannya, dia akan semakin menjadi-jadi. Tamparan pasti akan mendarat di pipiku. Makanya sekarang aku menghindari itu. Selesai membayar, Iwan sudah menungguku di atas motor. Ayo, bisa cepetan gak sih? Lelet banget, panggil Iwan dengan suara yang begitu keras. Aku hanya diam dan berlari menuju parkiran motor. Aku sekilas melihat tukang parkir sedikit terkejut. Mungkin dia kaget melihat seorang wanita hamil dibentak dan berlari-lari. Di atas motor kami berdua hanya terdiam. Sesampainya di rumah bapak dan ibu mertua sudah menunggu di ruang tamu. Aku pikir dia menyambut dan menungguku. Tapi ternyata yang keluar dari mulutnya hanya bertanya tentang makanan. Lama banget sih, Wan, ibu sudah lapar ini. Toko juga sudah terlalu lama ditinggal, kata ibu mertua sedikit berteriak. Kulihat Iwan segera menyodorkan 2 bungkus ayam goreng. Lagian kamu tuh ya gimana sih, Mar? Pakai acara pergi segala, masuk rumah sakit pula. Kayak gini kan Iwan juga yang repot, mesti susulin kamu ke sana. Ceramah ibu mertua sambil membawa bungkusan ayam goreng ke dapur, disusul bapak mertua. Lagi-lagi aku hanya terdiam dan segera masuk kamar. Aku langsung ganti pakaian dan bersiap mencuci baju dan beres-beres rumah. Saat hendak keluar membuka pintu kamar, Iwan langsung masuk kamar, mendorongku dan menutup pintu. Sudah tahu pasti yang terjadi, Iwan hanya ingin nafsunya terpenuhi tanpa peduli dengan keadaanku. Aku pun hanya bisa menurutinya. Aku merasa hubungan badan ini seperti pelampiasan emosi Iwan. Dia bermain begitu kasar. Aku sebenarnya tidak bisa menikmatinya. Setelah selesai dia menikmati tubuhku, Iwan berbaring di sebelahku. Pak Lekmu jangan sampai kesini lagi. Kalau masih mau nyawanya selamat, ucap Iwan begitu mengerikan. Aku beneran gak tahu, Mas, kalau Pak Lek mau kesini. Jawabku apa adanya. Segera lepas gelang itu. Kamu jangan berani-beraninya pakai barang-barang pemberian Pak Lekmu lagi, pinta Iwan. Dengan paksa Iwan menarik kalung gelang yang masih melingkar di leherku. Begitu perih terasa saat dia menarik kalungku. Jadi beneran kamu yang buat Pak Lek kecelakaan, Mas? Tanyaku kecewa. Itu semua demi kamu, Mar. Pak Lekmu itu jahat, mau memisahkan kamu dari aku, jawab Iwan sambil memegang tanganku. Aku yang tadinya kecewa, sedikit demi sedikit kembali iba dengan Iwan. Sebegitu besarkah dia mencintaiku? Pokoknya kalau sampai kamu pergi lagi dari rumah ini, lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Iwan memberi peringatan tegas kepadaku. Aku mengumpulkan semua keberanian dan menjawab Iwan. Memangnya kenapa kalau aku pergi, Mas? Toh aku di sini juga seperti pembantu dan pemuas birahimu saja. Iwan bangun dari tidurnya
dan menindihku. Kemudian plak, tamparan itu lagi. "Berani jawab kamu ya? Masih untung kamu cuma pingsan waktu itu," teriak Iwan sambil memegang leherku seperti hendak dicekiknya. Aku pun menangis sambil memohon ampun. Kemudian dia beranjak pergi meninggalkan kamar kami berdua. Entahlah, aku tidak tahu dia hendak kemana. Yang jelas kurasakan sekarang ini pipiku begitu perih dan perutku begitu sakit setelah ditindih tubuh Iwan. Apa dia sebenarnya ingin membunuhku secara perlahan? Selesai untuk season pertama kisah yang diceritakan oleh Mbak Siti Maryam. Semoga Mbak Siti Maryam kuat dalam menjalani kehidupannya yang harus dilaluinya dengan garisan takdir yang sekarang. Terima kasih untuk penulisnya, Mbak Dini Pelwa 25, akun Wattpad. Pada mampir juga ya ke akun beliau. Dan Fakta Sejarah, terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah menyimak show ini. Ambil positifnya ya, dan buang negatifnya. Hati-hati dengan orang baru yang dikenal, apalagi kenalnya lewat Facebook, Instagram, Twitter, dan akun medsos lainnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Semoga Mbak Siti Maryam bisa ngelanjutin kisahnya ya, dan tentunya Fakta Sejarah juga bisa membacakannya. Semoga saja ya, kalau kuat. Kalau nggak kuat nggak usah Mbak Maryam. Sampai di sini saja kita bisa petik positifnya kok, nggak usah terlalu dipanjangin lah Mbak ya. Semoga sampean dalam keadaan baik Mbak.